Hmm. Sorry, saya udah langsung aja. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu udah hadir. Kang Ruli ini senior saya. Makasih banyak sebagai tuan rumah. Ya. Baik. Tahu nih meni foto. Ya dia Enggak. masih sisiran kayaknya. Iya, enggak aci ah. Udah tampil. Oke, kita mulai aja mungkin malam ini ya. Ya, assalamualaikum. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati para senior di bidang kopi dan sebetulnya tidak menutup kemungkinan juga untuk teh. Pak Jamil ini, aduh Bu Diandra, Pak Thomas, Bu Hindarwati, Pak Oscar ya, Pak Edi, Bu Yuni, Ibu Francisca Sugi, Pak Budi nih, Pak Derianto, dan mungkin yang lainnya yang masih pada on the way ya. Terima kasih sekali atas perkenan waktunya untuk hadir dalam acara pertama webinar kita tentang prospek kerjasama pemasaran kopi ke Afrika, khususnya ke Mauritius, karena cita-citanya Mauritius ini mereka ingin menjadi seperti Singapurnya Asia begitu. Di sini kita sudah ada gedung seluas kurang lebih 250 meter persegi, berikut fasilitas yang sangat bagus begitu dan berapa fasilitas lainnya yang mungkin akan di-explain oleh Pak Isnandar di sini dalam bendera Karim Internasional gitu. Nah, untuk opening mungkin sementara sekian dulu. Nah, selanjutnya mungkin session saya serahkan kepada Pak Isnandar ya. Oh, langsung aja ya. Aduh. Pak Isnandar, malah dilaju. Oh iya, makasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nggak bisa saya sebut nama Bu Diandra, Pak Thomas, Pak Effendi, Pak Indarwati, sama Pak Oscar, Bu Yuni ya. Oke, perkenalkan saya Isnandar, saya CEO Karim Internasional. Terima kasih Kang Ruli sebagai coffee expert kita gitu ya. Izinkan saya perkenalkan sebelum saya buka slide ya, atau saya buka slide-nya aja ya, nggak apa-apa ya. Langsung bisa. Saya share screen dikit. Saya harap kita langsung lebih ke diskusi. Saya rasanya Bapak Ibu udah baca slide ini dari Kang Ruli. Jadi saya coba loncat dulu aja gitu ya, beberapa slide gitu ya. Sebentar. Oke, ini brief plan. Brief plan itu ya kerangkanya. Saya harap nanti kita bicara agak detail tentang kopi. Mohon maaf sebelumnya, sebelum mungkin kalau nanti ada yang kurang kita perkenalan di belakang atau silakan tanya-tanya. Saya mohon maaf, saya berasumsi dari Pak Ruli sudah di brief. Kami Karim Internasional adalah ya mungkin secara hukum di Indonesia kita termasuk yang baru. Kami membuat breakthrough di manajemen marketing. Intinya kalau biasanya ekspor itu Bapak-bapak Ibu sebagai pengusaha harus meng-hire satu orang marketing export manager. Kebetulan saya posisinya di situ dari 12 tahun, 13 tahun yang lalu. Kami melihat rasanya Indonesia itu ekspornya memang butuh marketing manager, bukan ke online, bukan by broker, bukan by trader gitu ya. Jadi saya lihat ceritanya itu dari 2007-2010 saya ke Afrika, 2014 kenal teman-teman pemerintah. Jadi setelah 7 tahun saya bolak-balik ke Afrika baru kenal pemerintah. Dan dari situ ketika ditanya bagaimana mengembangkan ekspor ke Afrika, saya bilang tidak bisa by online. Marketing manager itu perusahaan itu butuh marketing manajemen yang serius. Dan kemudian ketika kita konsul ke pemerintah dan dunia usaha, marketing manager ini kan gajinya ada minimal 20 juta gitu kan. Kalau kita lihat Kelly and Services gitu. Ya kita bilang kalau 20 juta itu rasanya kalau pemerintah dorong mamin duluan itu nggak kena. Karena berarti kan eskalasi gaji 1 tahun udah hampir 300 juta, trip bisa habis 400 juta total, sementara satu kontainer kita tahu mamin itu paling 200 juta. Nah, solusi yang kami berikan adalah kita kembali ke zaman restorasi Meiji sebenarnya. Di zaman restorasi Meiji di Jepang, perusahaan-perusahaan manufacturing berdiri, tetapi marketingnya cuma 3 tuh, Mitsui, Sumitomo, sama Marubeni. Sebentar, saya mute dulu ya. Yaitu sekilas. Nah, kemudian ya kami berprinsip, berfilosofi kalau produk-produk Indonesia kebetulan
itu produk-produk yang ekspornya itu memang produk yang harus ditaucet, disin, dites, dicoba. Ini bukan produk-produk industri yang Anda bisa ngomong by spec, kemudian kirim, kemudian dia bakal sama semua. Walaupun saya dulu pertamanya di situ, saya di industrial goods awalnya. Tapi ketika kita bicara furniture, kerajinan, fashion, kopi, keripik, apalagi gitu ya, food and beverage, itu bukan produk-produk yang Anda bisa ngomong by distance kemudian terjadi penjualan. Apalagi produk-produk yang memang secara hampir setiap itemnya tuh spesial seperti kopi. Jadi kita bilang pengembangan ekspor tuh harus langsung ke lapangan gitu ya. Jadi brief plan over kopi, kami selalu memberief plan kita we try to push out of the box. So before pushing out of the box, kita mencari dulu boxnya apa, batasan-batasan yang udah terjadi apa. Satu, existing boxnya. Lahan di Indonesia itu sempit. Jadi industri kopi Indonesia kita nomor 4 dunia, atau pernah nomor 3, pernah nomor 2, tapi boleh dibilang pemain kopi pertama dunia itu top 5-nya berarti Indonesia, Brazil, Vietnam, Kenya, and sometimes Ethiopia gitu ya. Itu lahan kita tuh sempit. Kita tuh bukan kopi yang seperti teh yang puluhan hektar, ribuan hektar. Itu bukan kopi kita bukan seperti itu. Kemudian terkenalnya Nusantara Bin aja gitu ya. Oke, kita terkenal di jual coffee bean. 2013 saya pertama saya bersentuhan dengan kopi, yang saya baca itu Barat berkepentingan untuk menahan roastery kita. Mereka tidak perlu pengen kita jual roastery gitu ya. Kemudian baru sekitar 8 tahun, 5 tahun ke belakang yang industri budaya minum kopinya itu mewabah dan itu bisa jadi aset. Jadi lahannya sempit, kemudian roastery lahan sempit itu seharusnya bisa dijual sebagai positive point, karena lahan yang sempit kan bisa kita bicara tentang lahan yang khusus gitu ya. Tanah di sini, keunggulan tanahnya seperti apa, ketinggiannya berapa, dan efeknya terhadap kopi itu apa. Itu kita belum cerita. Kemudian roastery mulai jalan, ini aset, dan saya rasa sekarang roastery Indonesia mulai diakui, but still I think about 3 to 5 years di depan sehingga benar-benar kita bisa sejajar dengan Italia, Prancis atau Amerika di roastery. Nah, saya eksekusinya, langkah-langkahnya kita berpikirnya kopi itu baru jalan satu kalau kita mendatangi market langsung di situ. Siapa marketnya? Bukan brokerage, bukan pedagang importer besar. Market utama kopi itu kan si pemilik coffee shop. Nah, ketika kita pemilik coffee shop, tidak ada satu coffee shop yang membeli satu jenis bean sampai 20 ton satu kontainer. Pemilik coffee shop itu pasti membelinya 20 kilo, 50 kilo, maksimal 100 kilo. Meaning, seorang pemilik coffee shop itu butuh supplier dari bermacam-macam biji kopi. Nah ini kita coba akalin gitu ya, kita coba lihat situasinya, kita terusin ya. Jadi kita lihat, kita perlu berjamaah, intinya begitu. Jadi kalau kita langsung ke pemilik coffee shop, asumsinya dan memang di lapangannya pemilik coffee shop itu tidak mungkin membeli satu biji kopi sampai 20 ton. Jadi ketika kita bicarakan kopi itu harus diimpor sampai satu kontainer, di level pemilik coffee shop dia membeli bermacam-macam. Jadi bagaimana kalau kita hadir berbarengan? Konsepnya sederhana itu. Kalau kita bawa misalnya 20 sampai 30 brand kopi atau petani kopi, 20 sampai 30 perusahaan saya koreksi, masing-masing perusahaan bisa jadi ada sampai 3 sampai 4 specialty atau 4 kategori. Kita punya bank sampai 80 sampai 100 kopi. Nah, kemudian di program kita namanya Indonesian House. Dari situ kalau kita bareng-barengan kita bisa membentuk manajemen baru. Ya, kita bisa hire people, kita bisa invest on coffee maker, kita bisa invest di trip, karena jualan itu yang utamanya memang harus ketemu dengan buyer-nya kan. Nah, oke. Apa yang kami mau lakukan? Kami mau invite pemilik-pemilik coffee shop di Mauritius. Nah, ini yang kuncinya di situ. Tidak akan gagah rasanya jika kita cuma punya satu bin atau satu sumber, kemudian kita invite semua pemilik coffee shop. Mereka juga malas-malas temuin kita. Tapi kalau kita bilang kita punya sampai 80 coffee variety untuk Anda, mereka mau untuk datang gitu loh. Arah saya itu ke situ. Ketika kita mau ngadain cupping pun buat Anda kita ada gitu loh. Itu saya percepat.
berat. Jadi langkah-langkahnya bagi kita ini kalau kita punya 20 sampai 30 vendor, kita bisa ngadakan cupping di Jakarta. Saya izin menjelaskan cupping di sini bukan cuma kita mau seleksi, bukan. Uang marketing bukan soal marketing seleksi sebenarnya, tapi coba untuk memposisikan masing-masing biji kopinya kemana. Menciptakan branding terhadap biji kopi itu, menciptakan story terhadap biji kopi itu. Kemudian nomor 2, kemudian kita adakan lagi cupping di Mauritius yang tujuannya untuk menjual story kita. Oke, jadi tujuan kita pertama menjadi to be on market dulu. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat, kadang-kadang kopi kita kalau kita lihat di negara tujuan bisa jadi satu bin spesialty bin $200, $300 per kilo, atau sorry $20, 200.000, 300.000 rupiah per kilo, di kita nyemungin 40 ribu, so there are room untuk kita bermain di situ. Tapi jangan kita langsung mengambil sampai 200-nya, mungkin kita ambil dari 40, kalau petani harus jual 40, bisa jadi kita ambil sampai 60, 80 gitu loh. Jadi kita, ini yang saya maksud first to be on market dulu. Baru kita climbing ke specialty, kita menjadi regular supply, house of coffee blend. Jadi toh masing-masing coffee nanti bakal butuh coffee blend yang menjadi house coffee-nya dia gitu ya. Jadi ini memang datang sebagai expert kopi gitu loh. Nah, saya lihat ini adalah ruangan yang kita miliki di Mauritius. Saya koreksi, ini bukan dikasih pemerintah Mauritius ya. Ini adalah milik swasta murni. Jadi program kami itu program swasta private to private ya, bukan dengan pemerintah. Betul pemerintah Mauritius sangat menyambut keberadaannya kita. Jadi ketika kita mau punya niat bikin Indonesian House di Mauritius, itu kita langsung diajak ngobrol sama kedutaan Mauritius untuk Indonesia. Mereka tanya, Iskandar, what can we do for you? Udah begitu tuh. Saya bilang untuk saat ini secara keuangan segala macam saya jalankan B2B dulu Pak. Saya jalankan business to business karena kami pengennya hadirnya memang di situ. Otherwise ya mohon maaf pemerintah nanti akan punya visi yang berbeda lagi. We will show first. Oke. Cuma yang punya mitra kita di situ kebetulan beliau adalah Honorary Council Indonesia for Mauritius. Akhirnya kita punya dapat akses yang berlebih gitu ya. Nah, dari rencana kita membuka di Mauritius, memang pemerintah Mauritius akhirnya menawarkan for the future. For the future-nya Iskandar, why don't you come, jalankan, nanti kami mau menjadi Singapurnya Afrika Timur setidaknya. What you need in the future, udah begitu tuh. Anda mau butuh misalnya free zone, kita bicarakan, kita bikin buat Anda. Udah begitu arahnya ke situ. Tapi secara per hari ini, gedung, kemudian finansial acara kami itu murni swasta to swasta. Ya. Nah, kemudian ini beberapa data sebelum kita diskusi. Saya pikir kita banyak diskusi ya Pak Ruli. Beberapa data yang kita mau show, Mauritius itu import di highest cost, saya lupa, 901 ya kalau kopi dan turunannya itu ini kelihatan nggak ya? Sebentar. Ini 300 juta, sorry sebentar. Oke, Mauritius itu impor 33 juta dolar 2019 saja, berdasarkan Comtrade, kopi. Tetapi yang dari Indonesia itu cuma 300.000. Cuma 0,1%. Yang highest cost 0,09 turunan kopi. Kemudian, oke. Nah, dari grupnya itu yang benar-benar kopi pun cuma 6,5% dari situ. So roomnya masih banyak. Nah, kemudian yang ini yang dua, izinkan saya minta Bapak Ibu perhatikan dua slide ini. Kemana Mauritius ekspor kopi? Jadi saya bicara ekspornya dulu. Ke Mauritius itu ekspor kopi hampir 20 juta dolar 2019 aja. Jadi USA itu hampir 30% marketnya, Australia, Denmark, France. Jadi mereka ekspor kopi loh, total 20 juta dolar. Mereka impor kopi, karena pertanian kopinya di Mauritius itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali, boleh dibilang neglected, diabaikan. Mereka mengimpornya 30 juta. Berarti Mauritius, kenapa kita pilih Mauritius dulu? Mauritius ini bangsa pedagang, memang dia mau siap-siap jadi Singapura. Mereka menjual 20 juta kopi saja, kopi dan turunannya, dan membeli 30. Jadi yang dikonsumsi dalam negeri itu kecil, totalnya 10 juta. Nah, oke. Nah, yang menarik adalah mereka impornya dari mana nih kopi? Kalau di atasnya paling atas itu Madagaskar. Madagaskar dan Mauritius itu dekat sekali, itu Jawa Kalimantan, dekat banget. Itu hampir 64% dari Madagaskar. Dan kita tahu Madagaskar itu kopinya bukan specialty, kebanyakan
belum spesialis seperti kita bicara Gayo, Toraja gitu ya. Kemudian dari India, Swiss bukan penghasil kopi, Kenya, South Africa penghasil kopi tapi sangat sedikit, Italia bukan penghasil kopi, Vietnam ya, France bukan penghasil kopi, Spain bukan penghasil kopi. Jadi ini trading, orangnya trading. Yang kita mau lihat adalah kalau ini trading, why don't we introduce Indonesian? Karena kalau mereka trading berarti roastery di situ dan perdagangan kopi mereka udah dengan bangsa yang sekecil gitu, cuma 3 million population, mereka bisa mencapai dunia. Oke. Nah, ini angka-angka yang kita lihat dan grafiknya, ini lihat bagi saya grafik yang mensupport kalau memang dia ini the trading di kopinya sebenarnya. 2008 sampai 2019, kalau Bapak Ibu lihat itu balance trade-nya itu lebih banyak importnya daripada ekspor kopinya. Ya, tapi tipis, bedanya cuma kalau di angkanya tipis, kalau persentase untuk itu betul sampai 4 juta dolar, ekspor cuma 1 juta dolar, iya. Tetapi tipis. Kenapa saya bilang tipis? Kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia produsen kopi itu ekspor dan importnya jauh. Kita mengimpor sampai 1 miliar dolar, sementara importnya cuma 85 juta. Itu 2010. 2019 kita mengekspor 1,6 juta 1,6 miliar dolar, impor kita 262 juta dolar. Oke. Jadi kalau grafiknya Indonesia yang blue itu adalah ekspor, yang green itu impor. Kita tuh bangsa eksportir kopi. Mauritius itu trading kopi karena grafiknya nggak jauh-jauh beda. Beda dengan South Africa itu importir kopi. Slightly importir kopi karena angka impornya lebih besar. Pertanyaannya mungkin kenapa kita nggak buka di South Africa? Justru kami tahu angka-angka gini. Nah, kemudian kita bicara branding nih, bicara positioning apa. Ini foto, ini yang kita pakai waktu itu saya masih karyawan orang, mohon maaf. Ini foto saya pakai di Sial Food Toronto. Ya, Sial Food Toronto 2015 atau 2016, saya lupa. Sial Food Toronto 2015 atau 2014. Ini positioning yang kita Indonesia belum pernah perkuat di situ. Jadi kalau kita lihat dari 4 produsen kopi dunia, Indonesia, Brazil, Vietnam, Kenya dan Somali, saya selalu ambil sama ya, Kenya, Somali, Australia, sambil satu grup. Apa yang membedakan dari 4 itu yang membedakan Indonesia? Indonesia itu gunung api. Brazil tidak ada, Vietnam tidak ada, Kenya tidak ada. Ini yang kita belum ekspor habis-habisan. Kalau kopi harusnya kita bicara tanahnya. Tanah Indonesia, tanah kebun kopi kami itu tanah vulkanik. Kalau Anda mengerti kopi itu berpengaruh pada rasa. Jadi kami berpikir marketing kopi itu harus digeser sedikit ke marketingnya wine gitu ya. Jadi ada cerita di situ, ada tales gitu ya, ada apa namanya? Bumbu-bumbu cerita yang bagus-bagus lah. Itu yang kita belum garap. Selama ini kita menjual kopi sebagai komoditi gitu ya. Nah, kemudian lanjut biar cepat. Ini beberapa contoh kopi yang sudah ada di market Mauritius ya. Ini yang roasted in Mauritius. Anda bisa baca itu roasted in Mauritius. Jadi negara yang cuma 3 juta penduduk itu roasted kopi ya, in house. Oke. Cafe Le Fournis itu cukup lumayan besar di situ dan dia menjual sampai franchise ya. Mereka roasted di situ dan ini beberapa harga yang kita lihat. Colombia ini dari Colombia $206, saya lupa rupiah. Kalau nggak salah 24 dolar, saya lupa ya, 24 dolar rupiah, 24 US dollar untuk 200 gram, oke. Kemudian, tapi tidak semua segitu ya, ini rata-rata kalau sampai 20 dolar per kilo ya. Kemudian spesial espresso cuma 173. Poinnya saya di situ, saya mau liatin gini kemasannya udah di situ. Mereka memiliki brand sendiri, kemudian mereka mengambil kopi dari yang lain. Dia memang udah roasting, oke. Kemudian ini beberapa website dan foto-foto kegiatan mereka di situ, kegiatan apa namanya ekspor apa namanya coffee shop, oke. Yang Anda lihat di sini adalah dia udah bercerita di situ. Ini kalau finance beritanya punya mereka, ya. Kemudian ini gambarnya dan Anda dilihat di situ ini mengundang untuk kalau misalnya dibaca terus ke bawah itu mengundang untuk franchisee. Oke. Ini contoh kafenya yang modern di Mauritius. Ini ini merek yang sama, Lux. Ini yang standing alone di gedungnya, ini yang in touching di mall, oke. Ini yang merek lain, oke.
Ini juga ini tipikal kayak gini ini ya beberapa Starbucks seperti ini. Ini saya lihat beberapa di South Africa begini. Oke, Mauritius juga ada. Ini yang lebih mengambil konsep kalau mereka adalah negara pariwisata tropis gitu ya. Dan ini yang di pantainya. Nah, sekarang yang kita penting, dari mana dia bisa menjual kopi sebanyak itu? Mengkonsumsi sebanyak itu dengan penduduk cuma 3 juta. Mauritius adalah negara tujuan wisata. Dan yang paling banyak negara tujuan wisata pariwisata yang datang adalah Prancis, Inggris, India, Germany, South Africa, China, dan Saudi Arabia. Kalau Bapak Ibu lihat dari 7 ini, itu Prancis kopi, budayanya kopi, Inggris ya 50-50 antara coffee and tea, India slightly ke tea, Germany coffee, South Africa coffee, Cina itu pertumbuhan peminum kopinya termasuk yang paling tinggi, Saudi Arabia itu ke kopi. Gitu. Saya rasa pengantar saya di situ dulu ya, Pak Ruli ya. Halo? Ya, betul Pak Nandar. Silakan kita diskusi. Halo. Ya. Ya mungkin sekilas tadi sudah disampaikan tentang profiling yang sudah dilakukan oleh Karim Internasional di Mauritius Afrika. Nah sekarang mungkin ada beberapa langsung kita diskusi saja ya Pak. Silakan. Mungkin ada ini sebetulnya yang hadir ini jagoan-jagoan kopi semua nih Pak Nandar dan Pak Jamil, ya, Bu Diandra tuh udah sangat ahli nih. Agak grogi itu presentasi, saya tahu nih jagoan kopi semua nih. Ya mangga barangkali ada yang mau disampaikan, kita mulai dari Pak Jamil dulu, mangga Pak Jamil. Silakan Pak Jamil. Halo. Masih di mute ya Pak Nandar, tolong di unmute. Belum di unmute. Ya, sudah ya. Sudah dengar ya? Silakan Pak Ya, Jamil. ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Selamat malam. surprise ini. Tapi mohon maaf ini baru bergabung ini saya. Yang lalu-lalu sudah ada ya juga kan? Ya, belum sudah. Pak Jamil, tapi belum bahas spesial kopi. Nunggu Pak Jamil dulu. Ya, terima kasih Pak Iskandar. Ini saya kira kami sangat appreciate ya. Atas nama Dewan Kopi lah saya menyampaikan appreciate ini. Salam juga dari Pak Anton, ketum kita. Sekali lagi appreciate, ini saya kira salah satu wahana ya, gerbong gitu ya yang akan membawa kopi kita lebih mendunia lagi. Tadi saya lihat Mauritius itu salah cita-citanya sebagai salah satu hub gitu ya. Kita Singapura, mereka ya. ke sana. Ya. Cita-cita Ya. mereka ke situ. Ya, kita yang mengisi lah ya ke depan. Arah mereka memang ke Jakarta itu minta, ayo Ya. kita lewat kalian, intinya begitu. Iya. Kan Ini- lebih bagus daripada mereka ke India ya Pak. Iya, iya. Ini kita kan di Dewan Kopi juga ada satu komisi khusus, Pak. Ya. Ya, komisinya Bu Diandra yang salah satu anggotanya, yang namanya itu Komisi Promosi dan Pemasaran ya. Ya, Komisinya pedagang. Ya, komisinya pedagang. Itu pedagang-pedagang isinya gitu ya. Ya, termasuk Bu Diandra ini. Saya kira nanti kita bisa diskusi atau sharing yang lebih mendalam gitu ya di komisi ini, Bu Diandra dengan teman-teman. Bagaimana apa yang perlu kita persiapkan di dalam negeri gitu ya, dan strateginya bagaimana, dan apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung upayanya Pak Iskandar, Pak Ruli dan kawan-kawan ini. Tujuannya tentu meraih tadi, meningkatkan persentase tadi yang baru 0, sekian persen ya. 1%, Pak. 1%. Iya, tapi ya begitulah. Kita dengan Singapura aja belum sampai 10% ini sekarang. Ya, semoga ini Mauritius bisa kita garap lebih serius ya Pak ya, Pak Iskandar. Terkait dengan apa ya, kekhususan gitu ya, atau ya kekhususan lah begitu ya dalam penggarapan pasar untuk Mauritius ini. Pertama dari segi apa namanya,
persyaratan ya, persyaratan komoditas ya Pak ya, termasuk karakter dan sebagainya. Kalau tadi disebut salah satunya yang mungkin memang itu salah satu strateginya yang tepat, kita memfokuskan kepada specialty coffee gitu ya. Tapi specialty coffee ini kan khusus untuk Arabica ya Pak ya. Ya, kalau sekarang di market di specialty itu 99% pasti asumsinya Arabica. Ya, jadi istilah specialty hanya untuk Arabica. Tapi sebenarnya juga yang kita lebih existing lebih banyak Robusta. dan juga potensinya lebih besar itu adalah Robusta gitu ya. Betul. Karena untuk Arabica ini kan lahannya di atas 1000 ya. Nah, lahan-lahan kita yang di atas 1000 ini pada umumnya sudah kawasan hutan gitu ya. Sehingga memang agak terbatas gitu ya dalam penyediaan produknya. Bahkan ya saya dengar kadang-kadang kita juga agak kewalahan begitu ya, agak kewalahan di saat-saat tertentu gitu ya. Nah, karena itu mungkin kalau bisa juga ya bagaimana untuk produk kita dalam hal ini Robusta itu ya, yang kita punya potensi lebih besar gitu kan. Seperti ya Kalimantan misalnya gitu kan masih lowong sekali gitu kan lahan-lahannya, tapi ya hanya untuk Robusta atau Liberica yang memungkinkan di sana begitu kan. Kalau Arabica yang tadi disebut specialty ya tidak memungkinkan di sana, hanya bisa di Sumatera, Jawa gitu ya, Papua begitu ya. Tapi kendalanya itu tadi, kita lahan-lahan yang disebut tadi lahan vulkanik tadi itu ya, ya memang sangat terbatas gitu ya. Jadi barangkali perlu juga kita garap ya, sebagaimana Vietnam begitu ya. Mereka kan sebenarnya kan sukses itu untuk Robustanya juga begitu kan. Itu lalu yang selanjutnya barangkali ini ya baru informasi saja dulu ya, karena masih dalam penggarapan kita juga akan insya Allah bisa mengembangkan yang namanya Indonesian House of Coffee Pak Standar Pak Ruli ya. Indonesian House of Coffee yang ini kemarin Pak Ketum, Pak Anton baru ketemu Pak Menteri Pertanian begitu ya. Salah satu pembicaraannya mengenai itu dan Kementan mendukung lah begitu ya, yang barangkali juga bisa mensponsori untuk terwujudnya itu gitu ya. Yang nanti kita harapkan ya everything about coffee ya, ada di situlah begitu, Coffee Indonesian Coffee gitu ya. Ya. Nah, ini saya kira akan menjadi partner gitu ya, mitra yang bisa bekerja secara intensif gitu ya dengan kawan-kawan swasta seperti Pak Isnandar dan Pak Ruli dan kawan dan lain-lain. Gitu. Saya kira itu dulu aja komen saya sementara Pak. Benar Pak Ruli, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jamil, mungkin dari tadi kan mohon diberi ini tentang persyaratan komoditas ya Pak Nandar ya. Ya. Kemudian mungkin ada program untuk klaster kayak semacam klaster Arabica dan Robusta untuk wilayah vulkanis di sini. Nah, seperti itu. Poinnya mungkin ada semacam klaster atau pemetaan wilayah Arabica dan Robusta terutama untuk lahan vulkanis, mengingat mindset kita masih ke Arabica, sementara potensi untuk Robusta ini sebetulnya masih sangat besar begitu Pak Nandar. Begini, sekarang saya mau nanya dulu, kita diskusi. How many people purchase specialty coffee on the customer side? Less. Ya. Tapi how many people yang membeli house coffee, in-house coffee ya, in-house coffee misalnya kalau di kawasan di situ tuh kompetitornya si Starbucks itu adalah si Costa Coffee misalnya. Itu kan mereka blended tuh. Mereka blended bisa jadi ya, kita juga baca webinar banyak dari teman-teman gitu ya di luar negeri, dari teman-teman perwakilan. Kadang-kadang kopi kita tuh bisa jadi dari blended itu cuma 5% atau 7%-nya. Berarti itu regular. Nah, yang belum ada di kita hadir di depan si roasterinya.
Itu. Jadi yang kami kerjakan tuh di situ. Kita hadir di depan roastery-nya dulu. Kalau kita hadir di depan roastery-nya sendiri, kita datang sendiri. Misalnya saya orang Bukit Tinggi nih. Saya hadir bawa kopi Bukit Tinggi itu kan arahnya ke Mandailing ya, bawa kopi Bukit Tinggi. Opsi bagi roastery memilih saya itu 1 di antara 100. Karena belum tentu blendednya cocok dengan yang kita, dia butuh karakternya apa, earthy-nya segini, bold-nya segini. Tapi kalau kita datang ke roastery dengan bawa sampai 80 varian di belakang, any ingredient they need, dia butuh bold, dia butuh acid, dia butuh aftertaste, dia butuh yang gimana, we will be one of the choices. Itu arahnya sesederhana itu, gitu loh. Memang, jadi maksud saya ini kita lihat dulu kopi ini, koreksi, saya bukan orang yang lama di kopi seperti Bapak Ibu, cuma beberapa tahun, tapi saya lihat keunikannya gitu ya. Kopi, apa, kopi itu kalau kita bagi kue customer-nya itu lucu. Cuma sedikit orang yang tahu, yang bisa membedakan mana acidity, mana aftertaste. Kalau mau jujur lagi cuma lebih sedikit, mungkin sedikit banyak doang yang membedakan mana Arabica dan mana yang Berica dan mana yang Robusta. Selebihnya itu follower. Ketika dikatakan ini apa luar, aja dibohongin pun dia nggak tahu gitu. Tetapi kita nggak bisa berhadapan ketika dengan orang-orang yang betul benar-benar mengerti mana luak dan mana, kemudian kita bilang ini orangnya bohong nih. Itu yang belum ada tuh. Jadi makanya di kami whatever, makanya kita bilang kopi apapun yang ada kita harus jujur mempotretnya, mempotret keunggulannya. Itu dulu. Ketika kita jujur mempotret keunggulannya, kita kelihatan kalau kita memang mastering di kopi, masterin di situ, kita bisa bilang, you mau house apa sih? You mau butuh bold. Kita punya ada yang Mandailing, ada yang dari misalnya, saya koreksi kalau saya salah, misalnya yang Robusta yang dari Pak Jamil bilang yang dari mana? Dari Kalimantan. Ini loh, kalau you mau nambah body nih pakai gini loh, gitu. Jadi kalau kita datang sendiri, choice-nya tuh kecil. Tapi kalau kita datang, oh you mau ini, oh you mau ada yang mild-nya, ada yang sweet-nya, ini kita punya Gayo. Kalau ada mau sweet-nya agak-agak lebih light, saya punya Toraja. Toraja dengan Malino udah berbeda. So yang kami mau, yang kita mau bikin programnya, kita hadir, dan kita hadir sebagai satu identitas, Indonesian Coffee, atau Indonesian House Coffee, but we have 80 variety behind. Kita punya banyak di belakang. So you mau seperti apa, kita hadir seperti itu loh. Itu adalah marketing strategi yang sangat berbeda efeknya daripada kita datang 80 orang, kalau nggak punya gua aja punya dia, kita kalah semua. Kita akhirnya diambil lah pedagang. Apakah bapak-bapak ibu-ibu, saya bertanya sekarang, apakah bapak-bapak ibu yang menjual sampai ton-tonan itu, sampai 20 ton, 30 ton, yakin si trader itu yang beli 20 ton itu membrief kopi Anda kepada roastery? I don't think so. Karena ketika mereka membeli sampai 30 ton dari Indonesia, saya yakin udah mix tuh. Saya yakin itu udah mix. Oke, itu dulu bahasanya itu. Jadi bukan, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, sorry saya agak out of the box sih ya. Bukan kita harus mengklasterkan, kita pisah-pisahkan. Kita bikin positioning coffee masing-masing yang clear, yang jelas, bedanya di situ. Ini boldnya sekian, ini sekian. Kita datang bareng-bareng. You mau mix seperti apapun, all ingredient of coffee kita punya. Gitu. Satu. Nah, kenapa saya berharap banget bapak-bapak ibu yang kayak Bu Diandra, Pak Jamil, Pak Thomas yang udah bagi saya udah jauh di atas saya lah gitu ya. Saya bulan Desember apa Januari? Desember kalau nggak salah ke Banyumas Pak, Batu Raden, Pak Jamil. Saya ke Batu Raden. Kemudian teman-teman Batu Raden nanya, Mas Nandar, ekspor ki opo? Beli 19 ton, wong aku lahannya cuma 1 hektar. Mana bisa aku nyampe. Berarti siapapun yang beli Batu Raden, tanda kutip, itu sebenarnya membeli dari 5, mungkin dari 10 petani. So, when you talk about specialty, itu sebenarnya udah nggak specialty lagi, uang udah dicampur-campur. Nah, apa yang kita bahas di Batu Raden waktu itu dengan teman-teman di Banyumas segala macam, seharusnya kopi kita geser sekali lagi ke wine. Bagaimana caranya? Kalau memang itu mikrolot 0,8 hektar, harusnya kita bisa kawinkan dengan industri pariwisata.
Misalnya seorang di situ Tangen, saya kenal Pak Tangen salah satu pegiat kopi di situ. Yang kami mau adalah kalau kita udah bicara di level bawah Bapak Ibu yang seperti ini, kita bilang, you tahu nggak, misalnya di Indonesian House kita ya di Mauritius, you tahu nggak, 3 bulan lagi seseorang petani namanya Tangen bakal panen. Dan ini bakal spesial. You mau nggak datang? Ini cuma panennya bisa jadi cuma 200 kilo loh. So kita cuma menerima 100 turis masing-masing cuma bawa 2 kilo. Itu yang bukan sekarang. Itu yang saya mau achieve 3 sampai 4 stages ke depan. Jadi orang datang benar-benar ngambil specialty, Zco specialty coffee. Zco specialty, people queuing when they are harvesting. Itu yang saya harapkan gitu loh Pak. Dan itu possible. Itu terjadi di industri wine. Industri wine ketika kita beli wine, orang bicara ini dipanen ketika perang dunia kedua segala macam. Did they test it? No, itu dipelihara terus di level dongeng kan. Tapi harganya naik. Itu maksud saya. Jadi rasanya kopi kita yang bagus ini, kita belum menambahkan marketing yang serius, yang terstruktur, yang bisa memayungi banyak variety ke dalam. Itu dulu maksud saya. Bukan satu persatu, justru kita tampil sebagai Indonesia bareng-bareng, makanya kita cari juga bahasanya yang unik itu, kita vulkanik, karena Pak Jamil betul tuh kalau ketinggian itu Kenya tuh tinggi. Nairobi itu aja udah 2.200 meter kalau nggak salah Nairobinya. Kenya tuh tinggi Pak, gitu ya. Indonesia tuh setinggi-tingginya tetap kita negara kepulauan, tapi kita tanah vulkanik. Tidak kita posisikan Indonesia dari kopi dari pegunungan, tapi bukan dari ketinggian, tapi dari tanah vulkanik. Itu mungkin Pak Ruli. Boleh Baik, saya? Bu Diandra, mangga langsung aja. Bu Diandra, mangga. Hindarwati Pak, Hindarwati. Oh, Bu Hindarwati. Oh, Ibu Hindarwati, maaf. Ya. Bu Hindar, mangga silakan. Ya, maaf enggak saya buka, saya sedang tiduran. Enggak apa-apa, Ibu. Saya menyimak apa yang disampaikan Pak Isnandar. Menurut saya ini arah yang sangat bagus sekali. Karena memang framing satu produk terutama kopi ini sangat penting. Dan saya sangat setuju bahwa story behind itu adalah value yang ke depan ini akan menjadi sebuah background. Seseorang akan minum kopi itu karena story behind-nya itu. Dan ini memang saya setuju, ini diidentikan seperti jualan wine di Eropa. Seperti itulah. Jadi kenapa wine itu ada indikasi geografisnya ya. Champagne. Champagne itu kan satu tempat. Seperti itu kan ininya. Saya kira ini sangat bagus sekali Pak untuk kita mengangkat Indonesian Coffee ini, dan nanti di kopi ini sudah sejalan. Kita nanti akan ada The House of Coffee of Indonesia yang nanti mewadahi ini Pak, swasta-swasta yang bergerak seperti Karim ini luar biasa. Mantap ini Bu Hindarwati, setuju itu Bu. Enggak mungkin pemerintah bergerak sendiri, tidak akan mungkin. Pasti swastanya yang akan bergerak. Betul dan ini Ibu. Ibu Kopi sangat mendukung itu, dan nanti ke depan kita akan banyak berdiskusi dengan Karim ini Pak, supaya nanti kita bisa memframing seluruh potensi kopi Indonesia yang tadi itu story behind-nya kita munculkan ya. Jadi, mungkin kopi dari Gunung Kelut gitu ya, itu Betul. ya, ada story-nya bahwa Gunung Kelut yang meletus tahun 1960 Nah, membawa rasa kopi gitu. itu yang luar biasa. Nah, tadi keterbatasan produk itu tidak masalah. Karena nanti value-nya, nilainya mungkin 100 gram itu bisa $10 misalnya ya. Seperti itu. Jadi
memang kopi itu kan versi produk, bukan komoditi. Jadi saya sangat setuju tadi Pak Isnandar, arahnya ke sana. Mauritius itu sebagai salah satu saja. Salah satu, Bu. Satu kicking ideas yang menurut saya ini perlu digulirkan terus sehingga jadi bola salju yang nanti akan membawa kopi kita, kopi Indonesia ke dunia. Saya kira itu, saya support ke Bu Indarwati, makasih banyak. Terima kasih Bu Indarwati. Sebelum ke Pak Thomas ini sama Bu Diandra, mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Nelson ini. Pak Nelson ini juga sempat ada diskusi awal Pak Isnandar. Jadi Silakan Pak Nelson, silakan langsung. Langsung ditanyakan langsung aja Pak Nelson, monggo. Halo, selamat malam. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak Nelson. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Menarik sekali pembahasannya untuk me-evaluate sebenarnya dari petani-petani kopi Indonesia bisa diekspor, bisa diangkat lagi dan bisa lebih diangkat lagi lah untuk konsistensi sehingga kita bisa berkompetisi di pasar internasional. Cuman ada satu pertanyaan, dari tadi kita membahas tentang bagaimana kita mempromosikan ke tanah vulkanik dan sebagainya. Hal yang ingin saya pertanyakan, kalau misalnya saya dari William Edison sebagai produsen mesin sangrai Indonesia, bila ingin berpartisipasi di Coffee House Mauritius ini, apakah memungkinkan atau untuk saat ini jangka waktu planning sekarang ini hanya untuk membawa green bean dari Indonesia untuk di Mauritius? Seperti Bapak itu dari dulu sih, mesin Pak. coffee makernya ya Pak ya? Oh, ya Pak Nandar yang udah pernah saya kirim profilnya Pak Nandar. Pak langsung dijawab. Oke, itu sangat dibutuhkan Pak. Jadi kita yang kasarnya gini, izin saya mundur sedikit ya, menjelaskan the way Karim do business. Sekali lagi kami marketing manajemen banyak perusahaan. Jadi kami merasa, saya pernah lama di marketing manager ekspor, saya tahu rasanya pekerjaan marketing manager ekspor itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi satu orang itu bisa pegang 3, 5 sampai 10 perusahaan, kasarnya begitu. Dan itu terjadi di Australia, terjadi di Barat, terjadi di Jepang. Kemudian kalau satu perusahaan itu ada head of supply chain, logistik segala macam, akhirnya banyak perusahaan, banyak supply chain. Di sini ada Pak Niko, head of supply chain kami. Jadi kami merasa marketing manajemen itu ketika di outsourcing, Pak. Saya izin mundur sedikit ya Pak Nelson ya. Ketika itu kita lebih hemat. Apa yang disebut lebih hemat itu ya kita satu orang bisa pegang 5, 10, 20 perusahaan, logistik manager bisa pegang 80 perusahaan, admin satu orang bisa pegang banyak perusahaan. Akhirnya kami ketika kita ngadakan gitu, memang kita ngajukan sebagai marketing manager, kita digaji sama teman-teman lebih irit, jauh lebih irit gitu loh. Kami bukan trader. Nah, di situ tentu semua barang nih Pak, furniture ada, fashion ada, kita ikan ada gitu ya, aksesoris ada, teh ada, dan kemudian kopi ada. Nah, jadi di bawah grup kopi itu termasuk produk Bapak, Pak. Jadi kami juga pengen menjual, maksudnya coffee maker itu kita tidak grouping di machinery. Jadi kita ada grup machinery, terutama kita lagi sasar itu industri-industri kecil di Afrika, tapi khusus mesin yang coffee related itu di bawah account manajemen kopi, Pak. Karena kami juga tahu di market coffee maker kayak punya Bapak itu dibutuhkan roastery, dibutuhkan juga oleh coffee shop kan? Betul. Nah, gitu loh Pak. Jadi kita anggap itu jadi gabung, dan tentu ketika kita mau show bagaimana bagusnya coffee bean kita, kalau kita harus men-show di coffee maker, kita show-nya dengan punya Bapak gitu loh Pak. Arah kami ke situ. Oke. Ini Pak Nandar, tambahan info ya. Silakan Pak Ruli. Jadi Pak Nelson itu sebetulnya bisa tailor made juga. Jadi kalau misalnya kita formulasinya sudah tepat, Pak Nelson bisa ngikutin dengan size yang bisa diatur juga. Betul. Nah, sekarang Pak Nelson gini, ini agak melebar. Ini saya jelaskan the way we do business again. Kalau Bapak jalan sendiri, Bapak kapan punya kesempatan untuk menawarkan mesin kopi Bapak? Bapak pergi ke situ manggil mereka tuh kapan gitu loh. Itu yang kita lihat high cost di ekspor manajemennya Indonesia gitu. Arah kita tuh ke situ. Tapi kalau kita bareng-bareng, ini salah satu filosofi berbisnis yang kami lah amatin, yang agak kita nggak eksplor. Pengusaha Pak, Bapak-Bapak Ibu, pengusaha itu rasanya hampir semua multisektor. Jadi dia bicara kopi di sini, ternyata di rumahnya dia bisnis utamanya adalah furniture.
dia bicara furniture ternyata di rumahnya dia punya apa namanya, punya peternakan ayam gitu. Jadi kami melihat pegawai yang agak lurus garisnya gitu ya. Jadi kenapa kita bikin Indonesian House? Logikanya kami di Indonesian House, ketika kita seseorang datang mau beli furniture, misalnya menjadi distribusi furniture, kemudian kita suguhkan kopi nih Pak. Kita suguhkan kopi, bisa jadi dia bilang, "Oh, kopinya kayak enak ya. Aku juga punya warung kopi di rumah ya." Big deal. So kita nggak begging menawarkan itu. And vice versa, bisa jadi dia datang untuk mencari kopi, begitu dia duduk di sofa, kok sopanya enak ya? Aku juga punya bisnis sofa sih, aku mau distributor ini. Dan ini yang terjadi Pak. Saya nggak itu yang terjadi di kami, di Karim Internasional. Salah satu buyer kita di Nigeria, itu kenalan saya, dikenalkan ke saya, karena beliau mau cari parfum. Saya kasih ke teman yang memang produsen parfum. Dia ngambil parfum dari Arab, kemudian dia pengen dari Indonesia. Karena Indonesia tuh karakternya adalah flowers, kalau dari Arab tuh wood. Udah dia mau join itu dua. Kemudian kita ngomong-ngomong lagi, ternyata bisnis lu apa sih? Kitchen set, Dar. Olah, kitchen set. Kamu tolongin cari handle pintu segala macam. Dari parfum ke kitchen set, Pak, udah sangat berbeda. Kemudian ngobrol lagi dalam, aku mau punya bisnis sendiri. Karena baik parfum, baik kitchen set, keluarga ikutan. Aku pengen bonal sendiri. Apa idenya? Saya kasih ide bikinlah keripik singkong dan kita execute. Tapi terakhir kemarin purchase yang cukup banyak sama kita itu adalah COVID related product yang disinfection chambers, liquid chemical segala macam. Bapak Ibu, ini yang kami selalu ngomong di webinar Karim yang berbeda. Pengusaha biasanya itu multisektor. Pengusaha, ownernya ya, bukan di pegawainya. Jadi kalau kita datang barengan ya di satu tempat, kita ngambil pada posisi marketing yang bukan begging atau offering terus. Kita enak, bicaranya enak. Yang perlu kita tambah adalah wawasan, services, kemudian quick respond, kemudian knowledge yang dalam terhadap masing-masing industri. Jadi sekali lagi, sorry agak panjang, tapi Pak Nelson bukan hanya boleh Pak, memang kita harus ada mesin seperti Bapak Pak, biar kita lebih kuat Pak. Ya menarik sekali ya Pak Nandar. Ini dulu ada yang diskusi ke saya tentang manajemen Chinese fan, teman-teman China, ternyata mereka juga buku pegangannya lumayan juga, itu kursusnya 785 juta rupiah, itu The Road of the Wolf ya, strategi serigala. Next session mungkin siapa nih Pak Edi, kiranya udah kayak semangat ya, atau Pak Thomas, Budi Andra, mangga silakan Pak Edi atau Pak Thomas, silakan. Pak, boleh Pak sharing Pak. Pak, boleh sharing. Siap, mangga Pak. Pak Edi Pak. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Selamat malam semua Pak. Assalamualaikum. Malam Pak Edi. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Edi Susmadi. Sudah di industri kopi ini sekitar 30 tahun, yaitu dari sebagai perwakilan. Suaranya kecil banget. Iya, agak kecil suaranya. Sebagai perwakilan dari luar negeri, juga sebagai eksportir dan pembina ke petani, kemudian juga salah satu pendiri Specialty Coffee Association of Indonesia. Nah, yang mau saya highlight adalah dari Pak Isnandar membicarakan kemungkinan adalah specialty. Memang ini specialty yang dibicarakan tadi, sektornya adalah end buyer, tidak mungkin dalam jumlah ton, bahkan cuma inquiry-nya itu dalam puluhan kilo atau ratusan kilo, di mana kita akan menitik beratkan kepada perbedaan rasa atau flavor daripada specialty ini. Masukan dari saya Pak, sebagai praktisi kopi, barangkali kita urut dulu, ini semua orang sudah tahu. Kopi luwak itu hanya ada di Indonesia yang dipromosikan, dan di Amerika, USA, kopi luwak di-ban, tapi di Asia, mungkin di Afrika belum di-ban. Karena kopi luwak ini masing-masing provinsi Arabica mempunyai luwak sendiri, even Robusta ada luwak. Mungkin ini yang dimajukan karena kenapa? Kopi luwak ini scarcity, rasanya beda. Kemudian masuk yang kedua, wine juga ada di beberapa sentra Arabica, rasanya juga ada perbedaan masing-masing. Kemudian piberi atau kopi jantan. Nah, kembali lagi ke luwak,
barangkali ini trademarknya Indonesia karena seperti di Panama terkenal dengan kopi geisha. Mungkin di Jamaika terkenal dengan Blue Mountain Coffee. Nah, kita upayakan kopi luwak artinya trademark daripada Indonesia. Saya pikir itu Pak, kalau yang lain misalnya natural di Afrika banyak dibikin. Honey, jadi saya urut lagi kopi luwak, wine, kemudian honey, natural. Tapi kembali lagi bagaimana kita mempopulerkan kopi luwak karena harganya cukup tinggi dan profitnya lumayan, rasanya beda. Saya kira itu dulu Pak input dari saya. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak Edi. Inputnya, ini saya jawab atau Pak Ruli dulu nih? Sorry. Halo? Pak Edi, saya izin saya jawab ya Pak Edi ya. Saya terima masukannya dan memang rasanya intinya dalam segi marketing communication, we need to have a star always. Kita harus punya bintang setiap bulan, setiap 2 bulan, betul nggak? Jadi saya kok rasanya yang Bapak sebutkan tadi adalah bintang-bintang paling atasnya tuh, gitu ya. Kita ada luwak, kemudian ada kita piberry, ada apa itu yang memang kita taruhlah di situ gitu loh Pak. Nah, yang kami baca habis itu, people will visiting the star, but only few people will buying the star. Itu dulu yang kita lihat gitu loh. Jadi intinya, dan star yang namanya bintang itu tidak bisa muncul 12 bulan 1 tahun. Nah ini yang kita perlu bareng-bareng nih. Kapan kita bicara luwak di ruangannya kita tadi. Saya tadi kasih link di YouTube kita, ruangan kita gitu ya Pak Edi, teman ibu, bapak-bapak. Kapan kita bicara luwak, kapan kita bicara piberry. Jadi ini gimana memanage emosi di audience. Karena kita punya ruangannya. Bisa jadi kita bicara, you mau tahu yang namanya luwak nggak? Yang $1 itu 100 sekian. Buat nanti di Indonesian House, kita kasih 10 slot gratis. Misalnya begitu. Ini yang kita mau mainkan. Hah? Bu Indra? Itu yang kita mau mainkan betul. Dan itu ketika, mohon maaf, strategi marketing kami, ketika Anda berdiri sendiri sebagai luwaknya, brand luwaknya, it's hard for you to play the game karena kita sendiri. We are really understand the show gitu ya. Itu arahnya kami gitu. Itu betul Pak Edi, sangat betul. Kita perlu ada star, ada bintang-bintang yang kita harus sodorkan, attracting people to come gitu Pak Edi. Baik Pak, makasih. Oke, baik. Ini kelihatan udah nggak sabar pengen bicara Bu Diandra, mangga Bu Diandra. Diandra, mangga Ibu. Mangga Cek. Sebentar Ibu. Bu Diandra Eta Pak, mangga Pak Thomas, mangga duluan Pak. Oke. Kalau boleh saya sampaikan selamat Pak Thomas malam. dulu Pak. Iya Pak Thomas. Selamat malam Pak Isnandar. Terima kasih tadi sudah dapat penjelasan mengenai Mauritius ya. Jadi saya menyimak dengan baik. Tapi memang sekarang pelakunya yang muda-muda itu ada Pak Purnomo, ada Pak Teguh ya, yang memang saya undang untuk ikut gabung ya. Karena kebetulan ponakan saya, pabrik saya adik saya sedang pindah pabrik, jadi kelihatannya belum produksi. Tapi begini Pak, saya mau tanya Pak Isnar, ya. Karena Bapak jelaskan ada satu lokasi ya sebagai trading internasional ya, yang Anda butuhkan nanti di pasar di sana itu apakah kopi industri yang sudah ada merek ya, seperti contoh ya, apakah kapal api atau gitu merek ya. apa itu ya, atau kopi-kopi yang dibina oleh Pak Jamil, yaitu kopi apa namanya specialty coffee. Jadi yang dibawa ke sana adalah kopi Gayo, kopi Lintong, kopi dari Java atau Arabica. Jadi mungkin roasting coffee bean yang nanti yang di sana. Karena kalau lihat cerita ini kan saya belum jelas. Yang kedua Pak, saya perlu tahu sebenarnya pasarnya itu seberapa besar, karena Mauritius ini kan pulau ya Pak ya. Jadi satu pulau ya. Mungkin banyak turis ya, tetapi kan penduduknya terlalu banyak. Nah, kira-kira seberapa besar sehingga kalau itu memang penduduknya nggak terlalu besar, kita punya target pasar orang-orang kaya yang turis-turis, tentu kita bisa jual yang tadi seperti kopi luwak, kopi
yang apa Toraja yang mahal-mahal ya. Tapi kalau kopi industri nggak cocok. Nah ini perlu dijelaskan juga. Terus ketiga Pak, apakah nanti tempat yang Anda usulkan tadi itu permanen? Artinya itu terus sepanjang tahun ya ada terus ya dipakai sebagai permanen. Terus kalau itu permanen, kita kan perlu tahu ya sewanya, kemudian siapa yang jaga, kemudian kalaupun nanti kita ekspor ya, siapa yang akan buka LC ataukah apakah konsinyasi. Nah ini sebenarnya itu perlu dijelaskan supaya gini Pak, saya juga nanti bisa membantu untuk sampaikan kepada anggota kita. Saya kebetulan mantan dari GAPMI, tapi sekarang kan masih sering kontak ya dengan pabrik-pabrik kopi. Siapa yang sebenarnya bisa dilakukan? Karena Pak Jamil maupun saya hanya kebetulan oleh Pak Jamil duduknya di pembina aja, bukan sebagai eksekutif dari Dekopi atau jadi kerjanya cuma hanya di awang-awang aja, cuma dengerin aja, tapi ada baiknya sebenarnya. Dan kita juga punya grup Pak nanti. Saya lihat memang kopi ini menarik. Kita sampai punya namanya sekolah ekspor ya Pak Andito dengan Andito. Kita punya National Export Center. Tapi semua kepingin ekspor. Kalau begitu ada diskusi webinar ini, ada mungkin 10 orang ya, saya mau ekspor kopi. Tapi kapasitasnya kecil Pak. Jadi kalau nanti Anda nggak pas ya, nanti ada permintaan 1 kontainer harus 18 ton. Kita kelabakan Pak. Jadi ini kita perlu tahu ya. Jadi kapasitas berapa? Karena mesin kopi untuk ekspor itu minimum harus paling enggak ya 50-60 kilo. Kalau roasting yang sekarang tuh hanya 5 kilo, saya pikir untuk ekspor bisa itu sampai di Bandung sampai ada yang meninggal karena kesetrum itu karena kerjanya dari pagi itu. Nah ini perlu kita informasi itu perlu dari awal Pak. Nanti tinggal kita gerakkan karena anak buahnya Pak Jamil ya yang namanya Coffee Lover itu kan sudah lebih dari 200-an lebih ya. Itu kan bisa digarap. Tapi tentu di Indonesia nanti juga bisa dikoordinir karena memang masing-masing pengusaha kopi kita kan mau maju sendirian ya. Tapi kalau itu bisa dikoordinir ada baiknya. Tapi bisnis itu kan sering saingan ya. Kalau satu maju, yang lain kepingin maju. Jadi ini juga perlu gimana caranya nanti kita atur sama Pak Jamil atau dengan Pak Anton Apriantono. Ini perlu sama Bu Indar atau Bu Diandra kita perlu juga. Ya, tapi data-data awal ini kita perlu untuk sebagai kita informasi untuk ke depan nanti Pak. Saya pikir itu kira-kira sementara itu dulu Pak. Nanti. Saya jawab Pak Thomas. Pak Thomas, langsung aja Pak. Pak Tursuwun ini saya tahu Pak Thomas mungkin beberapa meeting kita bareng gitu ya. My very respect to you to come to this webinar. Oke, Pak nomor 1 dulu. Apakah kita juga ambil seperti kapal api? Yes. Jadi kita di Indonesian House by Karim ini hampir semua sektor kita bawa Pak. Ya kan, kita tahu sekali lagi logika berpikir kami tadi bisa jadi seseorang datang mau beli specialty ujung-ujungnya beli komoditi, vice versa, gitu ya Pak, vice versa, itu satu. Kedua, berapa besar marketnya? Sekali lagi saya bilang we are starting with Mauritius, meaning starting. Sebenarnya terus terang aja sebelum kami membuka Indonesian House di Mauritius itu kita udah incer tuh lahannya di Lagos Pak, which is 200 juta jiwa di situ. Kemudian tetapi yang punya gedung itu kalau boleh Bapak Ibu-ibu saya undang, hari Rabu kita ada webinar itu Mr. David yang punya gedung di Lagos yang tadinya mau bikin House of Indonesia oleh Karim yang pertama itu besok hadir di webinar kami. Jadi sekali Mauritius is starting, kemudian kita tadinya mulai dari Lagos, kita nggak jadi, kita cek Nairobi Pak Thomas. Bisnis kita bukan jualan teh pameran loh Pak. Bisnis kita adalah menjadi marketing manager buat mereka, kita dapat fee setelah penjualan. Nah gitu loh Pak. Akhirnya ketika saya sampaikan itu, jadi ketika maksud saya ketika dapat kopi, dapat penawaran kopi dan terus terang saya tadinya mau account manager dan alhamdulillah Pak Ruli senior saya bukan account manager malah advisor expert gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan market dan mereka merasa hadir ya marketing manajernya ya. Bukan, mohon maaf nih, izin saya mengambil bahasa-bahasa agak lebay ya. Kita bukan menampilkan seorang penjaga Alfamart di situ. Oh, Anda cek ini sebentar saya scan, harganya segitu. Wis ngono, gitu Pak Thomas. Gak begitu. Itu saya jawab dulu ya Pak ya. Jadi kita malah memang perlu menampilkan banyak produk Pak Thomas, gitu loh Pak Thomas. Nah, itu terjawab ya. Kedua, pembayaran atau enggak. Default sistemnya Karim Internasional, pembayaran itu bukan ke Karim Pak, pembayarannya ke vendor, ke Bapak. Baru kami tagih nanti invoice komisi kita. Karena kalau kita jadi middleman nerima uang dulu, aduh, adik saya orang pajak Pak, awal saya ada adik, jangan nanti ada transaksi 1 miliar ke kamu dulu, pemerintah tagih 1 miliar itu 10 juta, padahal kamu cuma 50. I switch it off now. Oke.
Kemudian berapa lama kita mau ambil situ? Ya kalau udah begini terjadi penjualan tentu kita mau PO lama. Ini kita udah ambil kontrak 2 tahun Pak, ya kan? Tapi Ya, Pak Thomas, izin saya sampaikan di forum ini, saya belum publish karena saya belum shaking hand. Tinggal satu tahap lagi. Mohon doa Bapak, doa Ibu. Setelah kita jalan di Mauritius sudah mau ruangan 50 meter square. Nggak sampai 200. Saya bilang, aku nggak sanggup biayain sebesar Mauritius lagi, aku bisa bangkrut dong. Gue bilang, bisnis kita apa Ndar? Bisnis kita, kita jualin barangnya Pak Thomas, barangnya Pak Nelson, barangnya Bu Diandra, kita dapat fee nanti. Jadi saya kerja di lapangan, di sini, di account management, kerjain marketing, kerjain administrasi, kerjain teknis kayak agak menjauh. Rendang itu kemarin akun-akun itu kita yang didik bagaimana motong daging ngono loh Pak Thomas. Kemudian Anda Boya pegang market. Nah, ketika udah masuk satu kontainer itu kerjaan Pak Niko ada di situ gampang. Satu kontainer satu supplier ya Pak ya. Tapi begitu masih nggak ngumpul-ngumpul satu kontainer itu bisa 5 supplier, 6 supplier dia consolidated. Gitu loh Pak Thomas. Ya, oke. Pak, satu lagi saya mau tanya ya. Ini untuk teman-teman juga nanti. Desember tahun lalu, Pak, kita juga punya ekspor perdana ke Tiongkok, tapi dengan sistem platform dijual lewat e-commerce masuk ke kota Dalian itu ya. Ada acaranya besar-besaran. Saya kebetulan nggak bisa karena kebetulan pas hari itu saya ada acara itu ada peresmian oleh Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan di Cakung KPN. Cuman ada masalah, Pak. Saya waktu mau launching saya sudah sampaikan nanti pembayarannya gimana? Karena kalau pemerintah kan mau fokus kepada UKM. Kalau UKM ini kan modalnya terbatas. Ya saya bilang nanti LC-nya siapa yang buka? Kemudian ada EMKL yang bilang. Cuman itu celaka Pak, karena mereka nunggu uangnya tuh pada waktu dijual oleh Alibaba atau oleh platform yang ada di kebetulan kena COVID Pak. Ini nggak tahu sekarang nasibnya satu kontainer dan makanan ini kan punya expired date. Tapi memang di produknya cukup lengkap, bisa diekspor satu kontainer, termasuk kopinya pada waktu itu baru diambil dari kopi, kalau nggak salah kopi kapal api yang mendukung sama Garuda Food. Nah nanti saya juga kepengen tahu dari Pak Isnandar ya, apakah Anda juga mainkan lewat platform, jadi penjualan lewat kayak apa namanya ya kayak Tokopedia atau Bukalapak itu masih ada seperti itu ya seperti itu. Oke, itu aja Pak sementara. Pak Thomas pertanyaannya simpel tapi saya harus menjawabnya tajam-tajam ini dalam ini harus izin menjelaskan ya Pak ya. Jadi butuh penjelasan kalau ini bukan yes or no ya Pak ya. Jadi terus terang saya di banyak forum Pak Thomas, saya termasuk orang yang mengkritik pengembangan ekspor by online to be honest with you. Saya termasuk orang yang posisi saya di situ. Saya mengkritik walaupun terus terang ketika saya kenal pahala, kenal beberapa kritik saya agak melunak karena saya lihat teman-teman bekerja. Aduh sorry bro, saya bilang gitu kan. Nah, kenapa saya kritik Pak Thomas? Karena saya lihat, mohon maaf Bu Ibu, ini lebih Bapak filosofis kami di situ. Kalau kita ekspor nasional ke arah online, apa bedanya kita mengembangkan ekspor itu kok kayak seperti petani cabai sekarang, mohon maaf. Apa fenomenanya? Maksudnya gini, ketika saya jangan ambil kopi lah, kopi terlalu furniture lah Pak Thomas. Ada produsen kursi kayu yang saya dudukin ya Pak Thomas ya. Kemudian kursi kayunya bagus, misalnya kapasitas produksinya 1000 pieces per bulan gitu Pak Thomas. Dilalah dengan online yang bagus, bisa jadi iklannya dibayarin pemerintah udah niat bagus, tahu-tahu kapasitasnya diminta 5.000 kursi sebulan untuk 2 bulan ke depan. Untuk dari 1.000 ke 5.000 si pengusaha itu harus invest raw material, nambah pegawai, nambah mesin. Pertanyaan saya, pada bulan ke-6 masih stabil di 5.000 enggak? Ya. Lah ini investasi udah balik apa enggak? Belum. Jadi fundamental marketnya enggak kuat Pak. Nah bedanya apa dengan petani cabai? Nanam cabai ketika cabai 80.000, begitu dia panen tinggal 8.000. Ini kan membunuh namanya. Itu dulu, itu saya berada di situ. Tapi apakah kita tidak akan ke online? Enggak juga. Itu pertama. Kedua, kami meyakinin yang tadi saya bilang Pak, izin saya ulang, pengusaha itu bermacam-macam. Bapak bisa di kami, bisa di kopi, bisa di mana gitu ya. Dan itu tidak akan ketemu di online. Karena online itu binary. Kita lihat, kita fokus di situ dulu nih. Makanya kita selalu di Karim kita bilang, we want to deal with the decision maker.
Ketika kita masuk ke vendor pun, ketika mohon maaf, ketika ada general manager pun ngajuin perusahaannya ke saya, kadang-kadang saya sombong, kita perusahaan kecil kita tolak gitu loh Pak. I want to meet your director. Oke. Nah, sebentar. Oke, good. Nah, sebentar saya terakhir Pak. Arah kami di online yang tadi baru kemarin kita bahas sama Pak Niko di Head of Supply Chain sama IT kita. Arah kita di online. Ini pertanyaan kembali. Kalau memang bangsa ini mau arahnya ke online, kenapa pemerintah tidak dukung Bukalapak sama Tokopedia aja? Nah, arah kita di online, kalau kita lihatin di setiap negara, kayak di kita itu kan ada, nama Ria Ricis lah, siapalah dia menjual di produk dan marketnya di Indonesia toh, marketnya di Indonesia. Kenapa kita nggak dekatin si Ria Ricis yang ada di tanda kutip ya, Ria Ricis yang namanya di Mesir, dia punya market di situ, kita tanya, you daripada jualan gini, kenapa nggak jualan kopi gua? Mereknya mau merek you nggak? Gitu loh Pak, artinya kita dapat rantai distribusi. To be honest Pak Thomas, saya berguru ke Bapak, ini pertanyaan Bapak itu sebenarnya another 4 langkah, 5 langkah ke depan yang kita udah pikirkan juga. Tapi Bapak memang bacanya cepat gitu ya. Tapi jadi kalau pengembangan online-nya kami, harusnya ke situ Pak. Jadi ketika kita hadir di setiap negara, kita panggil, kalau buat langkah pertama kita memanggil adalah pemilik coffee shop, the another round kita panggil si influencer, bukan influencer, kita ajak mereka dagang lah. Dan kita protect. Kalau kita Anda jual kopi kita ini, yang merek ini ya udah buat you ya. Dan ini rasanya volumenya tidak akan sampai ke kapal api. Justru volume UMKM nih Pak. Ya, oke. Gitu, Oke. Nah ini untuk teman-teman ya, ada yang muda-muda Mak Teguh ya, ada Pak Purnomo, ada. Nah, ini saya hari ini mendadak karena informasinya baru ya. Saya undang itu datang itu ada. Makasih banyak Pak Thomas. Makasih banyak. Ya. Maka itu Bu Diandra udah nggak sabar tuh, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Syukur alhamdulillah kita masih sehat sampai hari ini. Insya Allah tetap sehat. Mengenai niat untuk memakai semacam House of Indonesia, saya sudah mengikuti dari 2001 saya membuka House of Indonesia di Jerman. Tapi pada saat itu sama sekali di luar dari bantuan pemerintah. Jadi kami istilahnya diaspora aja. Terus berkembang malah jauh lebih baik pada saat itu dibanding pada saat pemerintah membuka ITPC, kita kalah pamor. Kendala yang saya lihat sebenarnya bukan dari kendala mencari pasar. Kendala yang paling krusial yang saya lihat adalah beratnya harga logistik. Jadi saya kalau mau ekspor itu dalam bentuk LCL, biayanya lebih mahal daripada kalau saya langsung aja FCL. Padahal kan kadang-kadang customer itu butuhnya cuman misalkan specialty, dia cuman bisa 10 karung. 10 karung itu berarti kan cuma 600 kilo. Jadi itu mungkin walaupun kita punya hub di luar, kalau masalah logistik itu masih juga kendala, tidak ada jalan keluarnya, saya rasa sama aja handicapnya akan ada di harga jual HPP terakhir. Saya juga nggak tahu Mauritius ini benar kata Pak Thomas target pasarnya siapa. Kita pernah punya House of Indonesia di Las Palmas, di dekat di Spain, ya. Itu untuk flight ke Las Palmas aja dari Munich ke Madrid lebih murah daripada dari Madrid ke Las Palmas karena dia itu private jet. Pasarnya bagus, eksekutif, tapi harga kopinya memang 3 kali dari harga biasa karena dia specialty, tapi kuantitinya kecil. Itu biasa kalau tempat-tempat turis itu dia eksklusif sekali. 1 cangkir pun juga bisa 11 euro. Jadi itu juga mungkin perlu dilihat kalau untuk kopi ya. Tapi kalau untuk fashion atau furniture, saya rasa masih ada pasar kalau furniture. Terus kalau untuk kendala-kendala yang lain sih sebagai hub mungkin agak sulit itu misalkan Kopi Toraja. Saya mengalami hambatan dari 2 tahun belakangan ini sampai hari ini masih. Kalau saya mau mengeluarkan Kopi Toraja 1 kontainer,
saya harus menunggu kontainer internasional masuk ke Makassar dulu, baru saya bisa keluarkan. Atau saya bawa dengan domestik kontainer ke Belawan, di Belawan saya restuffing, baru saya bisa keluar sebagai international container. Jadi itu juga akan mengganggu nantinya ke Mauritius. Transshipment itu mungkin kalau pemerintah membuat misalkan Batam menjadi kontainer internasional, karena anyhow Batam itu kan zona free tax ya, itu mungkin akan sangat membantu sehingga kita tidak perlu transshipment lagi di Belawan. Jadi barang-barang yang dari Indonesia Timur itu sulitnya kita tidak memiliki kontainer internasional di pelabuhan itu. Jadi selalu masuk Surabaya atau Jakarta atau Belawan. Saya nggak tahu dengan Pak Thomas mungkin kontainernya sendiri kali ya. Tapi kalau yang satu kontainer kita mengalami kesulitan itu di dalam logistik. Bu Diandra, tolong saya bisa lihat. Terus masalah pemasaran tentang sistem pemasaran House of Indonesia seperti ini pernah dilakukan juga oleh anak-anak dari Kadin itu di Basel. Jadi mereka sewa satu lantai, semua orang boleh pakai lapaknya dia, mereka siapkan seperti sistemnya kayak PT Sarina. Ya, saya dengar Sarina jalan. Ya, itu jalan tapi pasarnya nggak kuat, marketingnya nggak kuat. Terus yang masih jalan lancar sekarang ini pasti Pak Thomas juga tahu adalah lapaknya Pak Bawazir ya Pak Thomas ya. Itu lapaknya Pak Bawazir Kadin Timur Tengah. Itu sampai hari ini masih dan bahkan terbesar di Jeddah. Jadi mungkin bisa dilihat dari situ apa saja yang membuat ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang sama sekali mati. Ya. Dan itu sih yang bisa saya sharing. Itu satu lagi Bu Diandra kan teman-teman di Flores sudah dihimpun sama Ibu, gimana sih? Kenapa nggak diajak ke kita? Ayo cerita dong. Enggak Bu, ceritain dong. Jadi teman di Flores itu ceritanya begini. Mereka tuh sebenarnya punya kopi sudah cukup terkenal dari tahun 2001 kalau nggak salah, karena ada pernah lahan di sana dikelola oleh orang Swedia, kopi Tambora, sangat terkenal di Finland. Tapi sejak itu dikembalikan kepada Pemda, lahan itu tidak terawat rapi. Nah sekarang Pemdanya ingin untuk diperkenalkan kembali. Jadi kami membuat satu consolidated dengan Maluku, Sulawesi Selatan. Jadi nanti akan ada satu trekking Rinjani, Tambora, Gunung Lempo Batang. Itu trek itu agrowisata dengan kopinya juga akan kami bawa ke Bremen. Di Bremen kami rencana ada satu hub untuk kita buka, tapi pasarnya ditunjang oleh e-commerce. Jadi yang ada di Eropa itu hanya hub dan kami bentuk distributor office. Tidak ada marketing di sana, hanya distribute, marketingnya dari Indonesia semua. Oke. Itu yang dan kami juga akan rencana membuka satu kerjasama dengan Roasted House di sana. Kita hanya mungkin juga ini bagus untuk Bapak pikirkan bahwa kalau kopi itu lebih baik kita adakan kompetisi. Yes. Sehingga cupping test, jadi kita bisa tahu mereka itu maunya yang seperti apa roastingnya. Itu juga akan dilakukan per 3 bulan katanya yang di Jerman. Oke. Pak Nandar, makasih silakan. Saya jawab ya. Ya terutama yang concern Ibu betul, logistik. Ya, logistik dulu. Kebetulan Pak Niko barusan brief saya, beliau di wilayah yang sinyalnya tidak terlalu bagus gitu ya. Sebenarnya ini ilmunya Pak Niko. Jadi di Karim kita cukup banyak orang lah Bu. Gitu ya. Logistik ini kita udah lakukan. Logistik itu arahnya ekspor tuh satu doang. Berjamaah, bareng-bareng. Gitu ya. Justru dari situ baru kita bisa gabung gitu loh Bu. Ya itu makanya di Karim kalau orang nanya kenapa Karim ngambil banyak banget vendor, karena kami tahu ketika itu digabung-gabungkan it happen. Bukan soal margin dulu, marginnya pasti lebih bagus ya karena logistiknya cost rendah. Saya mau kasih satu contoh ya. Kalau contoh maksudnya kita udah jalankan. Order pertama kami Bu Diandra, ketika kita buka soft opening 24 apa 18 Juli, order pertama itu adalah kerajinan dari digabung, bukan saling nitip, saling gabung dengan dengan
Jepara. Nah, ketika saya dari Jakarta pergi ke Semarang, Bu, karena apa namanya si 4 juta ini kebetulan dilepasnya di Tanjung Mas. Saya cek segala macam. Sekali lagi, ordernya 5 juta. Kita cek, kita feedback ke buyer. Kemudian si buyer bilang, Isnanda, saya cuma beli less than $500 and said what you do. Ya saya bilang karena you klien saya. Langsung bilang, Isnandar ini kan baru buat rumah saya baru buat istri. Saya mau jadi distributor Anda. Itu yang filosofi kerjanya Karim Internasional. Kami tahu persis logistik itu bermasalah, ekspor, dan harus digabung. Kami juga tahu, kami punya tim yang sebelum kita bikin Karim, which is juga lingkaran dalam kita, itu orang suka naik gunung. Ini fenomena-fenomena yang kita baca, yang itu mohon maaf mungkin Pak Thomas tahu persis di Kadin, di Kemendak, yang mungkin data-datanya tidak ada di Kemendak. Biasanya kan data-data, bagi saya data-data dewa lah gitu ya, betul tapi bacaan bawahnya harus dibaca. Kita punya orang yang naik Kilimanjaro, tim kita waktu itu. Ini permasalahan kita di craft ya, di crafted. Kemudian Kilimanjaro saya bilang, lu kalau ke Kilimanjaro lu titip oleh-oleh buat gua. Begitu dia pulang nggak bawa oleh-oleh. Ternyata hampir semua oleh-oleh di kaki Kilimanjaro sisi Tanzania itu dari Jakarta, dari Indonesia, Bu. Si buyernya yang datang setiap 3 bulan beli ke Bandung, Jogja, Surabaya. Pertanyaannya, berarti secara quality barang kita sudah masuk. Kenapa kalau si penjualnya ekspor, ISO ini, ISO itu. Nah, apa yang membuat tidak bisa sendiri? Karena Anda sendiri. Kalau misalnya kita bawa dari Garut, Ibu misalnya lihat dari Garut kan ada gelang-gelang apa namanya? Gelang dari kulit gitu. Pertanyaan saya, siapa yang mau ngimpor gelang kulit yang ukurannya cuma 2 cm? Satu kontainer bisa ratusan ribu pieces. Pieces need to be combined. Itu makanya saya bilang ke Pak Nelson tadi, kita perlu combine. Bukan cuma di account management kopi yang ada mesin segala macam. We need to combine multi industri malah. Izin saya bicara agak pribadi. Pak Niko, adik kelas saya, sangat pinter di supply chain. Baru tahun lalu beliau studi di London for supply chain. Pertanyaan ke Pak Niko sederhana. Niko, bagaimana kalau klien kita dari Kinshasa membeli sebuah tas kecil di Garut and we have to deliver it. Arah kita memang ke situ, Bu Diandra. Nah, kita sekarang baru bisa bicara combine shipment per palet dulu deh. Ayo kita bicara per palet. Nah, tentu kita nggak, kalau memaksa orang membeli ke palet kayaknya lebih enak daripada kontainer. Satu. Kedua, kalau kita tahu misalnya dia membeli kopi, ternyata tuh dia membeli kopi itu bukan pedagang kopi, dia pemilik warung kan Ibu. Kita bisa approach dia, daripada ini mahal, mau nggak Anda nambah mesin dikit atau nambah gelasnya atau nambah apa aksesoris warung yang kita juga punya bayarnya itu. And vice versa. Ketika kita punya hotel, dia mau memperbaharui kitchennya, dia beli sutil, dia beli wajan segala macam. Kalau kurang-kurang dikit kita bisa offer. Kenapa kamu nggak muatin satu palet? Kamu nambah kopi, nambah bumbu. That's why kita mau berpikir kita harus berbarengan. Saya ada saran satu lagi. 3 tahun yang lalu, saya dengan rombongan dari Kemendak itu disponsori oleh Kemenlu juga. Kami berangkat pameran ke Moskow. Ada kawan dari Jawa Tengah membawa tas tangan. Saya tahu persis bahwa anyaman bambu itu kan anyaman Indonesia asli ya. Nah, itu sama dia buat tapi dari kulit untuk dijadikan handbag. Sampai di airport Moskow dia ketangkep sebagai apa sih istilahnya mengcopy trademark handbag Bottega. Yes. 2 koper itu semuanya. Tapi pada saat arbitrase maju pengadilan dia kalah. Yes. Padahal saya tahu persis bahwa kita tas-tas anyaman kayak begitu kita selalu merasa itu anyaman lokal kan. Yes. Hanya diganti kulit terus dijadikan handbag. Jadi hati-hati kalau bawa barang-barang industri yang ada desain itu betul-betul dicek dulu ada nggak yang memiliki desain itu. Jadi kawan ini ruginya sampai ribuan $. Kesian banget UKM lagi dari Jogja. Ya, saya paham. Ya, itu sederhana, kami nggak ada yang sangka itu. Ya, kita memang kalau desain, kalau Bapak Ibu lihat desain industri hati-hati. Ya,
kita lihat Bapak Ibu lihat di webinar kami di YouTube, kita ngundang Bang Samuel Watumena waktu itu ngisi. Jadi Samuel Watumena ngisi, kita bicara Meksiko, memang isu-isu itu memang salah satu isu yang kita harus taking care ya. Mana desain-desain yang boleh dibilang potensial to be accused by copycat ya. Oke, baik ya teman-teman, mengingatkan juga nih diskusi kita asik banget ini, nggak kerasa kita udah 1,5 jam ini. Mana ini kuenya kirain ada Kopinya gosen. belum, kayaknya di belakang Bu Ini Diandra banyak kuenya, kue itu. Bu. Ini kuenya, ini tehnya Bu. Ini coba lihat tuh. Sorry saya dari tadi udah minum ya Mas. Benar, boleh saya tambah sedikit? Pak Jamil, Mangga, silakan. Pak Jamil, sebetulnya saya sebentar Pak Jamil, sebetulnya saya mau nyenggol Pak Jamil itu karena dengar-dengar katanya kemarin Pak Jamil ketemu Pak Menteri nih, jadi bocorannya tolong di-share juga dong Pak Jamil, mangga. Nggak boleh lagi, Wani Piro. Bocoran. Boleh. Tadi kan sudah. Nah, yang ketemu itu Pak Anton ketum kita. Ya saya cuma mengantarkan lah begitu. Ya salah satu butir pembicaraannya yaitu tadi intinya Kementan mendukung Dekopi gitu ya untuk mengusulkan lah begitu ya beberapa kegiatan yang akan didukung oleh Kementan, kira-kira begitu. Nah salah satunya tadi judulnya House of Coffee Indonesia, terus yang lain-lain ada beberapa gitu ya. Yang saya ingin tambahkan, langsung Pak Iskandar. Langsung Pak Jamil. Oke, baik. Jadi saya berpikir ya, jadi kalau orang mau cari keju gitu ya, yang beken gitu ya, pikirannya kan terlintas Belanda gitu ya. Kalau mau cari coklat begitu ya, yang enak orang terpikir Belgia gitu ya. Belgia, terus teh Cina gitu, ginseng Korea dan sebagainya. Lah ini kan yang dibangun strateginya ini ya Pak Iskandar tahu lah itu kan ada strategi product image gitu kan, ada company image. Ya mungkin bisakah kita kembangkan ya ke depan itu country image gitu ya mengenai kopi ini. Ya, harusnya begitu Pak. Ya, jadi country image Indonesia gitu ya terkait dengan kopi. Volcanic Coffee Pak Jamil, Volcanic Coffee. Ya. Volcanic Coffee. Itu ya, kami dari Coffee Lovers ya, dari Coffee Lovers Indonesia itu mungkin dari Pak Jamil lah usulnya. Iya, itu suatu tag itu yang barangkali kita bisa dorong lah gitu ya sebagai country image, ialah bahwa Indonesia the paradise of coffee lovers gitu ya. Jadi, nah orang artinya apapun kopi dari Indonesia itu seolah ya enak aja begitu ya, seperti kita mencitrakan keju Belanda begitu ya, ginseng Korea gitu. Kita udah nggak mikir itu apa gitu ya, mereknya apa, pokoknya enak aja. Nah, betul Pak. Iya kan? Perlu branding Indonesianya. Iya, jadi ya country image Indonesia terkait dengan kopi. Jadi Indonesia the paradise of coffee lovers gitu ya. Ya. Kalau perlu orang yang datang ke Indonesia untuk mencari kopi begitu kan. Arah saya ke situ. Ya, begitu. Nah, oleh karena itu tadi saya garis bawahi tadi yang komen saya yang pertama ya. Mungkin jangan dikunci gitu ya. Jangan dikunci hanya specialty coffee gitu. Seperti tadi kopi luwak ya. Ada lagi kopi-kopi indikasi geografis gitu ya. Banyak kopi indikasi geografis kita sekarang udah 34 ya. Ya, dan beberapa bukan kopi specialty. Ya, yang namanya robusta nggak ada kopi specialty. Yang ada fine robusta begitu kan. Ya, yang istilah specialty hanya melekat pada arabica kan gitu. Betul. Ya, jadi mungkin yang saya ingin garis bawahi lagi, jangan dikunci hanya untuk arabica saja gitu kan. Kita punya liberica, ya, kita punya robusta yang juga setara gitu ya dengan specialty kopinya arabica gitu kan. Pak Jamil, ya.
Pak, saya juga ingin menambahkan apa yang digarisbawahi Pak Jamil itu. Ya, Jangankan spesialty yang dikhususkan, ini Palu Gada kok. Ya. iya Palu Gada, ya betul, Palu Gada. Betul makanya. Saya senang sekali Pak Isnandar tadi. Iya. Khususnya kalau Betul Bu Neroti. saya modelnya adalah Palu Gada. Apa lu mau buat aja. Betul Pak Jamil. Ya, Secara tapi bisnis. harus dilandasi dengan country image tadi. Betul. Orang menganggap itu semua enak gitu ya, semua enak. Kopi dari Indonesia semua enak gitu. Ini secara jualan Pak Jamil Palu Gada. Titik. Palu Gada ya. Saya Lalu yang ketiga ini Pak, sebentar Pak Jamil. Saya nanya spesialty itu tema bulan ini kita ngomong opo kan ngono. Oh gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga Pak, tadi saya menyimak tadi ya. Saya kira sudah pas itu pendekatannya Pak Isnandar dan kawan-kawan. Jadi memang yang dibutuhkan itu Pak, baik di hulu gitu ya, di produk primer di hulu maupun hilirnya gitu ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya marketing agency gitu ya. Yes. Marketing agency. Bukan sekedar apa namanya itu etalase gitu kan. Nah, kalau Bapak bisa berperan sebagai marketing agency gitu ya, di international forum gitu, ini saya kira akan bagus sekali ya, dan kita semangat gitu ya. Jadi jangan hanya seperti Sarinah gitu ya. Ya artinya toko Sarinah gitu ya. Iya. Maksud saya gitu kan. Kita nggak iya kan, bukan hanya ya. Ini buat bapak-bapak, terutama mungkin Pak Thomas masih monitor gitu ya. Saya pernah ngobrol sama salah satu bank umum ya Pak. Kemudian ditanya Isnandar, how to compare the way Karim bisnis dengan benefitnya terhadap vendor apa gitu ya. Abis itu saya bikin modeling sederhana Pak Jamil. Ya. Saya bilang Bapak Ibu, saya bilang waktu itu di salah satu bank forum, kita bilang jika industri kita 150 perusahaan ya Pak ya. 150 perusahaan ekspor ke wilayah kami, ke Afrika semua, kemudian serius menggaji marketing manager, gaji 10 juta aja. Bapak tahu marketing manager 10 juta udah susah. Gaji 10 juta aja, kemudian ikut pameran 1 kali setahun, ikut trip 2 kali setahun, dan Anda tahu marketing manager memaintain customer 2 kali setahun itu berarti jagoan, itu total cost 150 perusahaan ini 12 miliar 1 tahun Pak Jamil. 12 miliar untuk memanage 150 perusahaan. Ketika kita gabungkan dengan kita, kemudian kita merekrut 2 orang high class, termasuk saya berani bilang high class sales manager, 4-5 account manager, 1 logistik manager yang bagus, kemudian finance manager, trip 3 kali setahun, ikut pameran 2 kali setahun, itu costnya cuma 5 miliar. Oke, ya jadi saya kira tadi itu, jadi kalau Bapak bisa memerankan ini kayak company Bapak ini sebagai marketing agency gitu secara lengkap gitu kan. Bapak lah ya yang fungsi marketingnya. Jadi sekarang ya Pak, bukan trader ya Pak. Bukan trader, marketing agency. Jadi mulai dari market research ya. Mulai dari market research, promotion, ya selling, distribution dan seterusnya gitu. Jadi itu Bapak urusi gitu. Termasuk logistik yang disinggung Bu Diandra tadi ya. Pak Jamil mau tambah sedikit aja. Ini mungkin sebelum ditutup ya. Jadi gini Pak, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Karim ini oke, kita akan dukung. Tetapi di dalam negeri Pak, pengalaman saya dulu zaman long time ago ya, kita memanfaatkan BUMN yang ada. Waktu saya terima order kopi ke Belanda, ke Polandia Pak, itu yang dukung itu adalah Darmaniaga sebelum dia gabung jadi PT PPI. Jadi karena apa? Karena kopi kita kan musiman Pak, hanya 6 bulan atau 6 bulan pecek. Kalau kita dapat order rutin Pak, kopinya nggak ada, harganya akan tinggi sekali Pak. Kita nggak bisa ekspor karena kalkulasinya nggak cocok Pak. Jadi, nah di dalam hal ini Pak, kemarin di dalam peresmian dengan Menteri, kita MOU saya ikut tanda tangani sebagai sekolah ekspor Pak. Itu Sarinah itu akan menjadi semacam bapak angkat untuk produk-produk UKM Pak. Jadi
apa yang dijual di Sarinah di dalam negeri itu juga nanti bisa untuk etalase ke luar negeri. Tapi kalau bisa nanti dengan Pak Isnandar bisa gabung itu lebih bagus. Jadi dia akan memodalin kalau UKM punya merek nanti akan dibantu. Saya sudah sampaikan dan lembaga pembiayaan ekspor itu harus bantu Pak, karena sorry Pak ya, kalau nanti order cukup banyak satu kontainer itu ratusan juta loh Pak. Kalau UKM nggak punya modal nggak bisa Pak. Ini perlu, menurut saya perlu sekali ya. Jadi kita nanti networking, nanti Pak Jamil dengan kita lewat Dekopi, kita selain ngomong Pak Menteri duitnya mau dikasih, tapi BUMN yang ada petani, apakah itu sekarang petani kan daripada kayu putih kita kopi dulu Pak. Saya kan terus kedua Pak, konsumsi dalam negeri Pak. Sorry ngomong jujur Pak ya. Tahun 80-an, saya itu pertama yang ngasih setiap orang yang mau mudik itu saya kasih ke Sace. Waktu itu dibagi 3 Pak, saya kapal api dengan warung tinggi itu bikin kopi supaya konsumsi dalam negeri meningkat Pak. Di luar negeri ya kita juga dengan Studio 21 waktu itu Pak, tapi long time ago ya. Saya sekarang sudah saya pikir ya, sekarang saya minum itu marketing itu Pak, marketing itu. Ya. Jadi nanti Pak ekspor dulu Pak sebelum dibatasi Pak. Setiap naik haji itu kopinya pasti Bali Dancer Pak. Itu kopi dari kita Pak. Karena kopi dari saya Pak Cipto dan Pak Yasin sama Pak Dirman dari MUI dari selalu kopi. Tapi sejak diambil alih oleh Kementerian Agama nggak boleh ada makanan masuk ke Arab Saudi, ya kita mandek Pak. Tapi dulu kopinya Bali Dancer Pak. Itu zaman mungkin yang long time ago ya. Nah itu jadi menyebar ke sana Pak. Nah, saya pikir nanti itu bisa digarap kembali. Pak Jamil mulai lagi sekarang yang muda-muda. Itu ada Mas Purnomo ya. Mas Purnomo itu ada ya. Yuda itu juga dari produsen kopi yang muda-muda Pak. Saya ada mereka yuk gabung deh yang maju. Nanti saya bantu sebagai advisor aja. Nanti saya terima uang komisi aja Pak gitu Pak. Pak Thomas, saya butuh bantuan terus terang. Kami itu ya ini bukan sesuatu yang kita mau. Oh iya betul. Jadi Pak Jamil, Pak Thomas ini kita perlu bareng-bareng. Nah arahnya kami Pak Thomas, Pak Jamil ketika kita dapetin dana-dana seperti itu, termasuk juga kami bilang ke vendor, kenapa vendor-vendor pada bayar. Pak Thomas, Pak Jamil izinkan saya jelaskan, vendor-vendor Karim itu udah ada di sana dan udah terjadi penjualan. Kemudian pada deal untuk bayar 2020 tahu Pak Jamil. Di pas pandemi kita juga mengalah Pak. Ya udah Bapak-bapak cuma bayar 6 bulan. Jadi 120 bagi 2 tinggal $60 Pak. Kita juga karena kosnya seharusnya kan saya tinggal di Mauritius 2 bulan ini kan kosnya berturun Pak. Tapi kita bilang kenapa nggak diturunkan $60 aja? Enggak. Kalau udah banyak uang yang kita kumpulkan, arahnya kami di Karim Internasional, kita harus book at least 15 pameran di Afrika Timur dalam 2 tahun ke depan. Karena di situ kita engage dengan customer. Ketika kita datang ke pameran furniture, masa iya pembeli kopi saya nggak ketemuin tuh Pak Thomas, betul nggak? Arah kita ke situ. Jadi memang Pak Jamil kita menjadi marketing manager, bukan agensi aja Pak Jamil. Kita menjadi marketing manager terhadap itu, bukan trader. Bukan trader. Kalau trader saya tidak akan pernah ngasih tahu ke sini ke bapak-bapak. Saya punya di Mauritius, orangnya sini ruang. Ya saya nanti Pak Thomas datang ya habis saya. Saya bukan trader. Ya. Oke. Ya, jadi Pak memang Purnomo itu ada Pak Purnomo, Yuda mau ngomong Pak Purnomo, Pak Yuda mangga silakan. Ya, mungkin kalau dari saya salam kenal semuanya, selamat malam. Saya tadi masuknya agak sedikit terlambat dari undangannya Pak Thomas, saya dapat undangannya sedikit terlambat saya bukanya. Background saya sebagai roaster Pak. Oh. Jadi kami punya 3 unit roaster, masing-masing kapasitasnya 20 kilo, 60 kilo, sama 120 kilo. Nah, selain itu juga kami sekarang sedang menapaki untuk ekspor green bean juga Pak. Beberapanya ada yang kualitas yang grade 1, specialty, dan juga yang grade 4 ya Pak ya, Robusta. Yang saya tadi sedikit setuju adalah pernyataan dari Pak Jamil, yaitu untuk tidak membatasi hanya di specialty saja, karena sebetulnya secara volume yang sangat besar itu ada di kopi-kopi di luar kelas specialty. Nah, utamanya bisa kelihatan Pak dari mesin saya yang 20, mungkin yang 20 masih bisa setengah-setengah mas specialty, tapi yang 60 sama 120 kilo udah jelas sekali bukan untuk memproses yang specialty begitu Pak. Sehingga kami sebutnya commercial grade gitu. Commercial grade, naburnya enak banget tuh.
Betul. Kebetulan tadi udah kita jawab Pak, memang palu gada Pak. Betul. Jadi Betul, kita betul. sekali lagi saya ngomong specialty itu buat tema bulanan ya Pak Jamil ya. Kita nggak mau kita harus tema bulanan dong Pak. Kita Toyota juga temanya selalu apa Camry, Lexus, tapi yang dijual paling banyak kan Avanza Pak. Ya. Jadi selain itu juga sebetulnya saya juga tidak mengesampingkan ini juga, tidak mengesampingkan di sisi specialty-nya juga, karena kami juga produksi untuk specialty juga Pak Isnanda. Ya. Namun mungkin yang lebih siap untuk dipasarkan dan lebih friendly untuk dipasarkan itu lebih ke fast moving-nya ya, yaitu mungkin di 3-in-1 atau mungkin di kopi tubruknya atau di kopi instannya, seperti itu mungkin kira-kira dari saya Pak. Ya betul Pak, jadi kopi kita bukan kopi aja, semua kita palu gada. Terus terang Lalu bukannya sebenarnya tidak ada batas, ada batas juga. Karena saya sedikit terlambat Pak Isnandar, tadi saya juga sedikit agak ragu-ragu nih bertanyanya, takutnya informasinya udah di-share waktu saya nggak ada. Itu tadi bentuk kerjasamanya sebetulnya. Cuma nanti mungkin saya akan bisa susulkan, Pak. Maksud saya bisa susulkan untuk bertanya di sesi yang terpisah mungkin. Boleh Pak. Jadi pola kerjasama secara umum, maaf saya off kamera. Secara umum pola kerjasama memang kita mengajukan diri sebagai marketing manager Bapak Ibu. Kemudian kita ada ya sebagai marketing manager kita mau mengajukan tanda kutip gaji untuk bergerak. Karena yang Pak Thomas mungkin udah baca nih, kami itu belum dapat sponsor dari mana-mana Pak Thomas. Saya pernah bicara dengan Kemendak udah ditawarin pun kami akhirnya menolak dulu karena rasanya visinya belum ketemu. Mending kami sebagai swasta kita jalan dulu deh. Kita show the game, baru kita bicara sponsorship segala macam. Jadi memang kami mengajukan kata kutip gaji per bulan. Karena dari situ saya bisa menggaji dan melakukan ekspansi yang cukup untuk membawa market Bapak, gitu loh Pak. Nah kemudian ketika terjadi penjualan, kami yang membuat invoice, kami yang bikin penawaran, tapi nomor rekeningnya nomor rekening Bapak, bukan nomor rekening Karim Internasional. Jadi Bapak tahu jual ke siapa, harga berapa Pak Juda. Halo? Nah, ya terlanjutkan. Satu hal lagi yang kami minta, kalau memang itu wilayah kita. Maksud saya, jangan misalnya kita ke Mauritius, kemudian kita di Mauritius minta Afrika atau Afrika Tengah, Afrika Timur setidaknya, terutama buat Pak Thomas yang produk udah di mana-mana gitu ya. Jangan nanti misalnya Mauritius saya laporkan tiap bulan ini ada orang yang namanya Charles lagi mau beli, lagi nego-nego. Tahu-tahu ada yang namanya Andrew juga nego-nego sama Bapak dan Bapak Ibu bilang kan beda Ndar. Kontak sama Charles, saya kontak sama Andrew. We never know, ternyata Charles dan Andrew bisa jadi adik kakak atau teman-temanan. Nah, kami selalu minta izin kalau wilayah itu wilayah kita, siapapun yang kontak, kita yang maju. Alhamdulillah dengan pola seperti itu kita jalan Pak. Jadi beberapa kami udah jalan di Filipina, sekarang juga di Puerto Rico, bukan di Afrika doang. Jadi teman-teman vendor itu ketika dia udah early kontak, pernah punya early kontak dengan calon buyer, itu akhirnya di handover ke kita yang manage semua kontaknya sampai delivery. Gitu Pak Yuda. Baik. Terima kasih Pak. Cukup jelas. Ya, jadi sebenarnya mohon maaf, kemarin tuh izin saya tambah, kemarin ada Pak Dubes Pak Thomas. Ini bukan bayar marketing manager dong vendor, bayar marketing departemen dong ini. Iya, bayar marketing departemen. Ya, lebih jelasnya sih sebetulnya bukan marketing departemen Pak. Jadi kayak semacam business development Pak. Karena Pak Nandar ini, Karim ini kita mengelola prospek sampai jadi. Gitu. Wah ini seperti itu Pak. Satu lagi terakhir sebelum kita tutup, mungkin Pak Purnomo Pak. Mangga Pak Purnomo silakan. Pak Purnomo silakan. Selamat malam Bapak-Bapak. Dengar suara saya Pak? Pak Purnomo dengar Pak. Dengar Pak. Oh iya, saya sudah mendengarkan beberapa penjelasan dari Pak Isnandar juga toko kopi yang lainnya. Saya akan mengikuti saja. Saya memang masih belum lama belajar kopi, tapi untuk target market luar negeri sedang mungkin dari sisi quality, taste dan sebagainya sepertinya sudah masuk. Kami kan ada produk yang kopi bubuk, kemudian untuk level
coffee shop kelas menengah atas, kemudian kami juga punya kopi saset semacam itu yang sekarang ini memang masih kami jual secara offline. Kapasitas masih kecil karena kami hanya punya mesin 6 kilo dan 3 kilo. Tapi memang kami rancang ke depan juga akan menjadi lebih besar. Tapi selanjutnya saya pikir saya akan bisa berkomunikasi juga dengan Pak Thomas atau Pak Isnandar langsung bagaimana nanti apa yang bisa dikolaborasikan. Saya lebih keahliannya di bidang perikanan. Jadi perikanan ya Pak ya? Sisi marketing itu saya sangat paham, tapi urusan kopi memang masih usia dini lah gitu. Saya kira itu aja Pak Pur, kalau boleh sambil ya Pak Purnomo, kalau boleh saya lewat forum ini, itu Teguh Yuda ini juga main ikan Pak sebenarnya. Dia main kopi kan baru juga Pak. Jadi dia kan orang tua ya, kalau Bapak tahu yang tepung ikan yang paling besar kan keluarga dia Pak. Kita. Ya. Multisektor. Jadi biar ketemu nanti makanya dalam lewat forum ini biar ketemu nanti Pak Jamil tinggal kita ngopinya ya Pak ya. Salam kenal Pak. Ajak aja Pak Thomas. Ya, okay. Kalau siapa tahu Pak Thomas, Pak Nandar atau kawan-kawan yang lain ke Surabaya boleh singgah lah ke markas kopi atau ke yang di Gresik. Di mana Pak? Di Surabaya Pak Purnomo di mana? Saya punya roastery ada 2 di Surabaya Gresik. Kalau di Surabaya di Rungkut Penjaringan Sari. Artinya kalau ibu bapak mau ke bandara kemudian nunggu terlalu lama, dari tempat saya ke bandara Terminal 1 itu hanya 15 menit. Mantap, namanya Pak. apa? Namanya apa? Penjaringan Sari ya? Markas Kopi Roastery. Markas gitu. Saya tertarik tadi Pak, Bapak itu ahli di dalam perikanan Pak. Iya, dia kan dari Pak perikanan Bu. Jadi kalau saya belajar sama dia Pak. Oke. Nanti saya hubungi Pak Purnomo Ya, sama Bu Diandra kan nanti ya. Boleh kalau urusan perikanan cukup saya minta nomor HP-nya ya Pak Purnomo. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya memotong karena ternyata kita juga punya keterbatasan waktu dan semoga bukan keterbatasan ini menjadikan kita lebih penasaran dan kita bisa adakan beberapa tindak lanjut ini. Ada 3 poin sebetulnya yang harus digaris bawah dalam hasil diskusi ini. Selain poin-poin notulensi nanti akan saya share juga. Jadi pertama memang kita harus punya story behind the country image ya. Seperti itu. Yang keduanya fungsi Karim internasional yang ditawarkannya adalah sebetulnya bukan cuma sekedar marketing agency, dan kita juga mungkin bisa berkembang ke business development, dan mungkin dengan tren bisnis ke depan bukan cuma B2B saja, kita mungkin jadi P2P gitu. Karena kemanapun Anda pergi nanti bukan cuma kopi, nanti ikan juga mengikuti gitu kan Pak. Nah, kemudian saya juga punya istilah baru sebetulnya untuk Karim ini, sebetulnya kalau Palu Gada tuh terlalu umum. Jadi kita LMG aja kan keren ya. Padahal artinya sama, lu mau gua ada gitu. Ya, jadi kemudian poin yang paling penting yang akan kami usulkan itu adalah sengaja memang ada beberapa tokoh-tokoh senior ini yang sangat dekat sekali dengan pengambil kebijakan dan pelaku bisnis ini. Jadi kami minta dengan sangat dorongan dari Dekopi ini, terutama Pak Jamil, Pak dan yang lain-lain. Jadi tindak lanjut berikutnya mungkin kita bisa diskusikan di grup CLI atau di Japri saja ya mungkin berikutnya. Nanti juga dari Karim juga ada next session untuk Zoom meeting ya, begitu ya? Yes. Mungkin sekian, ada tambahan poin yang mungkin miss dari saya? Lagi mikir-mikir apa ya, meminta apa gitu sama Kang Rudi itu teh. Kita camping aja, Bu. Saya punya cerita khusus. Saya menemukan evidence tentang pohon kopi pertama yang ditanam Belanda dulu di Sukabumi, Pak Jamil. Sudah hampir 100 tahun usianya. Ternyata robusta. Kopinya di Sukabumi. Iya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas keterbatasannya. Dan kita insya Allah hadir lagi untuk tindak lanjut dan next berikutnya ya. Makasih Bapak-bapak, Bu Diandra, Bu Yuni dari Selamat malam. Pak Thomas, Pak Thomas, Selamat malam. Pak Jamil. Terima kasih Mas Pur, udah lama nggak kelihatan nih.
ya. Jadi kita bangun country image, Pak. Iya, iya, boleh. Country image branding ini nitip Pak Jamil ini. Ini Iya, tematik bulanan itu kita perlu supply apa Pak Jamil, ide. Pak Jamil, yang perlu dilakukan adalah promosi kopi Indonesia, Pak. Itu kan dulu Dewan Teh juga gitu, Pak. Waktu saya diminta untuk sebagai narasumber, anggota-anggota dari teh itu minta supaya ada promosi teh Indonesia. Tapi sorry Pak, PTPN, pemasaran bersama ngomong itu kan tugasnya swasta. Nah kalau swasta kan bukan memproduksi teh, tapi bikin espresso, bikin Nescafe, apa. Jadi beda Pak. Yang perlu dilakukan kopi Indonesia itu adalah di kopi melakukan promosi kopi Indonesia. Nah, nanti saya bikin merek mereknya Mas Pur, mereknya Yuda itu kan merek kapal setuju api, Pak merek Thomas. Itu Pak, kalau itu nggak dilakukan nggak bisa Pak. Nah, mestinya Menteri Pertanian lakukan itu Pak, ini kopi. Bapak jangan terlalu luas lah, ambil aja beberapa yang gede-gede yang kira-kira bisa naik, bisa. Kalau nanti kopi kecil-kecil hanya produksi, sorry Pak, Kintamani waktu saya ke sana cuma 2000 ton Pak, 2000 ton digoreng sekali habis Pak itu. Sorry Pak ini ya. Nah, ini perlu Pak ya. Ini usulan aja. Nanti karet biar promosi, tapi kalau kecil-kecil agak repot Pak promosinya nanti. Oke. Terima kasih Pak Thomas. Pak Thomas, makasih banyak masukannya, pengalaman Bapak. Kayaknya Banyak. harus ketemu nih, harus sowan sama Pak Thomas saya. Ya, saya memang sudah 7 bulan ini nggak keluar, nggak ngomong Pak. Saya dengerin seminar. Mas Purnomo ngomong, saya denger aja. Tapi sekali ini malam ini kok dengalen kok bisa hari Abri ini kok saya ikut ya, Pak. terpaksa keluar ngomong. Gitu ya. Padahal bukan malam Jumat ya Pak Thomas. Alhamdulillah kami berhasil memancing Pak Thomas. Iya, Pak Thomas turun gunung saya juga kaget tuh. Aduh, ada Pak Thomas ya sempat grogi. Pak Thomas Pak Thomas itu Eli sekarang buka diaspora London tuh Pak. Kan pindah ke sana dia. Bu, di Hanover itu ada satu tempat teman saya, Bu. Orang dia eksportir furniture. Dia dulu sewa di tempat bekas kayak Makro Pak, Makro yang besar di Hanover. Nah, kemudian ekspor dia kan turun. Dia sebenarnya punya 3 lantai Bu di gedung, warehouse. tapi di pinggir kota. Tempatnya seperti di IKEA gitu. Nah, itu waktu bisa itu saya tuh, sampaikan Bu Mari, ini ada tempat. Dia tuh hanya daripada nganggur, sekarang dipakai untuk tempat seperti ini. Tapi waktu terus Bu Mari pindah ke Menteri Pariwisata, jadi saya agak bingung. Sebenarnya dia sayang, itu banyak tempat-tempat yang boleh Pak Thomas, saya tertarik kalau di Hanover. Ya di Hanover itu. Iya. Nanti tak kontak lagi orangnya tuh dari eksportir furniture dari Jepara. Teman saya sekolah waktu itu. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam ya Pak ya. Terima kasih Pak Bu Diandra, Pak Jamil. Terima kasih Pak Isnandar. Pak Nelson ditunggu mesinnya ini. Saya udah lihat itu bagus ya. Siap ya. Bu Yuni. Kamu nuhun ya. Nuhun. Ya. Terima kasih Pak Thomas. Selamat malam semuanya. Ya, malam-malam ya. Mohon maaf Pak ya, Edi, belum makasih kebagian banyak, giliran Pak ya. Edi. Udah tadi WA-nya udah ya. Terima kasih. Makasih. Satu Salam Palu Gada.